Ada siapa aja nih Obeps? Ada dari TG Saif, ada Zen Gaming, ada PRG Gamer, ada juga RKG dari Zaki. Oke, kalau kita ngeliat dari kedua tim, Po sendiri itu perwakilan dari Vietnam dan juga Briani sendiri dari Pakistan. Menurut gue bakal ada perbedaan yang cukup langsung menarik dan bisa kita lihat, tapi kita bakal menyaksikan juga bahwa udah mulai pertandingannya, di mana dari tim Briani sendiri mereka langsung maju ke depan tanpa membawa senjata ya, hanya ada handgun yang ada di tangan. Saling dengar di sini dari segi setup, gue rasa masih cukup sabar keduanya. Udah ada yang mulai tembak-tembakan kali ini, tapi kayak yang tadi lu bilang ya, karena ini juga masih ronde-ronde awal. Betul. Jadi kayak dua-duanya juga saling memahami dulu lah, apalagi ini kan kompetitifnya internasional ya. Betul. Dan kalau kita ngeliat dari tim PVS sendiri, mereka yang memegang C4-nya itu ada di AS Mobile. Jadi kalau AS Mobile-nya bisa langsung masuk ke daerah pertahanan lawannya dan mendapatkan coveran yang cukup baik, gue rasa ini bakal cukup berbahaya gitu. Nah itu dia, kita bisa sama-sama lihat kali ini masih saling trading aja. Kalau misalnya gue lihat sih kali ini sih lebih kuat ngejaganya dari tim Briani ya. Oke, sementara itu udah ada tembak-tembakan, satu orang udah berhasil knockdown di sana, yaitu seorang Haidang. Temannya bakal kesulitan juga. Saif bakal langsung coba di take down begitu saja. Menyusul ada seorang pair Jammer juga yang mulai kesulitan melawan lawannya di sana. Udah satu orang yang tercrackdown lagi, menyisakan satu orang AS Mobile yang bakal coba untuk fight dengan musuhnya, dan itu dia berhasil ditumbangkan dengan cukup cepat oleh seorang Zain GM. Nah itu yang tadi gue bilang, yang mana gue ngeliat sendiri ya, kalau anak-anak dari tim Briani itu lebih kuat banget nahannya, terus mereka juga kayak paham banget betul kalau misalkan dari celah-celahnya buat masuknya untuk nyerang ke arah dari anak-anak gamingnya itu sendiri, sampai akhirnya cepet loh itu bisa terbilang ya. Cepet banget, bahkan bisa gue prediksi itu cepet banget. Nah kalau di map yang sekarang lu bisa ngeliat gimana harusnya yang diuntungkan adalah attackernya. Kenapa? Karena dari attacker ini untuk ke A dan juga untuk ke B itu masuknya cukup gampang, sementara yang defender ya bakal cukup sulit, mengingat ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan oleh attacker yang ngebuat defendernya sendiri nggak bisa ngeliat mereka bergerak ke arah mana gitu. Oke, sama-sama bakalan kita lihat karena kali ini udah mulai dan anak-anak dari Briani udah langsung ngebagi ya. Kali ini ada 3-1 yang mana satu playernya juga udah langsung ngamanin dari side A-nya, itu kayak yang lo bilang, karena mereka juga lebih dekat untuk ke side A ataupun B itu sendiri. Oke, sementara itu udah ada tembakan dari seorang Zaki di sana menggunakan MP5 dan udah langsung ada satu tembakan juga ke arah Magaming, masih bisa survive, udah cukup sekarat, masih melakukan healing medkit terlebih dahulu. Satu orang mulai masuk menggunakan lompatan ke daerah rumah kayu. Ada bom yang sudah dimasak, dilempar ke depan dan menyisakan 64 HP aja di sini. Bakal langsung diras. Ada dua orang di depan sana, berhasil ditumbangkan di situ satu orang dan dipulangkan ke lobby. Bakal menjadi posisi 3 lawan 4 yang kurang menguntungkan untuk tim Briani seharusnya. Ya justru malah berbalik ya, padahal mereka sebenarnya udah lebih cepat untuk bisa nguasain side baik itu A ataupun B. Betul. Tapi lagi dan lagi mungkin bisa jadi karena mereka memutuskan untuk mecah, yang mana kalau misalnya kita lihat dari anak-anak Po kali ini udah langsung mulai tembak-tembakan lagi, Mas Ki. Yes, sudah ada tembak-tembakan lagi, dan tadi kalau kita dengar udah ada salah satu bom yang bisa dibilang udah dipasang. Dan sementara itu tim dari Vivian sendiri atau Po bakal sedikit kesulitan karena udah ada beberapa orang yang langsung masuk ke daerah site bertahannya. Bakal coba untuk defense di dalam, di mana Ban bakal coba untuk masuk tapi ditumbangkan dengan cukup cepat di sana. Menyisakan satu orang aja di situ. Apakah seorang Magaming bisa memberikan pressure lebih untuk lawannya di sana? Dan tidak cukup kuat, di mana Briani berhasil mensecure 4 orang sekaligus dan bomnya bakal di-defuse sekarang. Langsung 2-0 ya. 2-0. Langsung 2-0. Padahal situasinya dari Briani sendiri ya terbilang udah nyisain 2 player aja, tapi ya balik lagi sih, kayak mereka juga tadi emang bener-bener cepet juga buat majuinnya, dan ada satu player tadi yang di atas tuh mungkin agak sedikit terlambat ya buat coba untuk nge-cover ke arah teman-temannya, mana teman-temannya yang di bawah tuh 2 orang udah langsung terknockdownnya lebih dulu, cepet banget. Cepet banget, dan gua ngelihat dari atas juga dia sedikit kesulitan karena memang dia nggak langsung turun. Dia coba melakukan strafing dari daerah atas dan ternyata ada chrono dari temennya sendiri yang ngebuat dia nggak bisa memberikan damage yang efektif untuk lawannya. Waduh. Tentunya ini bakal menjadi hal yang cukup menarik karena kalau Briani sekali lagi berhasil memenangkan pertandingan ini, artinya mereka bakal lolos ke babak selanjutnya nih, oh baby. Briani berarti nantinya bakalan ketemu langsung sama tim lain ya untuk di semifinal dari qualifiernya. Tapi kali ini
ini ternyata satu player udah terkena down dari Briani. Udah terkena down dan bakal coba untuk langsung di end tentunya, karena ini bakal menjadi satu kesempatan emas untuk tim Po. Dan satu orang udah berhasil melemparkan granatnya lagi ke depan, di mana Asmobile mendapatkan damage yang cukup sakit di sana, harus melakukan healing medkit terlebih dahulu. Tapi ada satu setup granat yang cukup baik, hampir menumbangkan dua orang sekaligus. Wukong udah di pop out, bakal mencari di mana lawannya, dilompatin, masuk ke dalam, langsung ditembak 1 lawan 1, tapi nggak cukup kuat karena Magame dengan Max 7 yang berhasil mendapatkan dua orang sekaligus menggunakan satu respon yang cukup baik juga. Sementara itu bakal langsung ada 1 lawan 1, di mana satu orang ban bakal langsung ditumbangkan begitu saja, menyisakan satu orang melawan satu lagi, last man standing. Dan itu dia, ternyata Po berhasil mendapatkan kemenangannya di round ketiga. Oh baby, nyaris tim Briani tadi posisinya udah bisa untuk menangin ya. Tapi kayak yang gue lihat tadi Briani memaksa coba untuk lompat dua player dari satu arah yang sama. Itu dari sih satu arah gue. yang sama. Iya, dari satu arah yang sama. Mereka kan coba untuk manjat di tempat sampah itu. Betul. Dua player lagi-lagi majuin dalam satu titik yang sama. Menurut gue ya kurang baik lah, sampai akhirnya dua player itu langsung bisa di knockdown secara bergantian. Dan kalau yang kita ketahui juga tadi musuhnya itu pakai Max 7. Yang dimana Max 7 itu untuk jarak dekat sekarang lagi bener-bener OP banget. Dan kalau lu lihat mereka tadi pakai vest-nya itu kalau gua nggak salah malah nggak ada vest sih, tapi udah ada tembakan juga di sini ke arah tim PRG Gamer yang udah cukup sekarat, masih bisa survive, di mana seorang Magaming memberikan satu tanda bahwa dia bakal bertahan di daerah sana dan mengintimidasi lawannya seharusnya, baby. Ya, tapi kali ini dari anak-anak Briani benar-benar mereka bertahan aja. Mereka nggak mau coba untuk terlalu terburu-buru karena 4-4-nya gue lihat dalam satu rumah kayu ya. Kalau misalkan kayak tadi dari 2 round yang sebelumnya tuh mereka sempat coba untuk ngelakuin setup yang terpisah, tapi kali ini mereka memutuskan untuk dalam satu setup, satu tempat yang sama, mereka mau coba untuk bertahan dan nungguin aja, mungkin bakalan coba untuk dimajuin. Yes, bakal nungguin untuk coba dimajuin, dan ada spam granat ke arah depan juga di sini, bakal coba untuk masuk atau tidak. Ada double barrel shotgun yang udah dipegang, tapi ternyata hanya untuk mengintimidasi lawannya. Gue ngeliat ada satu tempat pertahanan yang udah dikuasain oleh tim Po di sini. Satu orang dari Briani berhasil knockdown di sana, tentunya bakal langsung diras, di mana ada seorang Magaming yang bakal coba untuk maju langsung memberikan dampak positif untuk teman-temannya, tapi berhasil ditumbangkan bahkan 2 orang oleh seorang PRG Gamer di sana, di mana Zain juga menyusul di sana. Langsung ada 2-1 lawan 1, dan ini seharusnya menjadi kesempatan emas untuk Po untuk menyelamatkan kawan-kawannya di sini. Gak jadi buat nge-revive juga ya, karena mungkin sisa 1, tapi kali ini ternyata dari anak-anak Magamingnya juga berhasil untuk di-revive teman-teman ya. Sama-sama bakalan kita lihat, karena kali ini dari Saif masih coba untuk mencari-cari celah aja nih. Yes, dimana satu orang bakal coba untuk di take down langsung gua rasa, atau ternyata di-revive terlebih dahulu. Granat ada yang dimasak, dilemparkan ke depan, tapi tidak mengenai siapa-siapa, dimana Saif cukup sabar dengan double barrel shotgunnya di sini. Masih coba melihat di mana lawannya berada, tapi di belakang berhasil menumbangkan satu orang, yaitu Magaming yang berhasil bermain dengan cukup efektif tadi, dimana bakal ada kondisi 3 lawan 2 karena Saif berhasil mendapatkan satu takedownnya. Sekali lagi Wukong dikeluarkan, masih cukup sabar, dan ternyata sang defender berhasil memenangkan pertandingan karena ofensifnya gagal untuk masang C4-nya, oh baby. Satu pertunjukan yang luar biasa ya. Ya, yang mana bisa kita lihat ya, kayak team fight-nya mereka itu lama banget. Trading ke knockdown-nya itu selalu bergantian 1-1. Jadi nggak ada yang benar-benar kayak clean langsung bisa dapetin 2 knockdown di antara salah satu timnya itu sendiri ya. Bisa kita satu gantian satu, tapi tadi Saif agak sedikit terlambat bisa gue bilang untuk coba buat nge-revive. Betul. Yang mana ketika dia jadi Wukong terus udah gitu dia cancel lagi buat nge-revive itu sendiri, sampai akhirnya ketika dia udah maju, ternyata musuhnya juga lagi coba untuk revive, dia harus mundur lagi ke belakang untuk coba nge-revive temannya itu sendiri ya. Jadi posisinya tadi 2 lawan 3, walaupun yang satunya secara cepat untuk bisa langsung di knockdown balik. Setidaknya itu membuat satu delay waktu juga yang bisa diberikan oleh tim Po ya tadi. Dan kalau kita ngeliat dari Briani sendiri, mereka berhasil memimpin dengan 2-0 tadinya, tapi sekarang bakal sedikit kesulitan, bakal dibalikin. Dan kemungkinan besar kalau gameplaynya seperti ini, gue ngerasa dari tim Po sendiri mereka bakal bermain lebih lepas, karena lu lihat dari segi defensif Po sendiri berhasil menumbangkan satu orang ban di sana. Bakal coba untuk langsung ditembakin, cukup sekarat, nampaknya ada Chrono juga yang dipop out dan berhasil menumbangkan satu orang sekaligus. Ada granat yang udah bakal dibakar, dan Asmobile berhasil mendapatkan satu orang lawannya lagi dari tim Briani di sana, menyisakan satu orang yang bakal dicari habis-habisan. Oh baby, bagus banget sih kalau misalnya dari anak-anak Po ya, ngebaginya tuh semuanya pas banget. Dan ini dia satu player yang kesisa dari Briani langsung secara cepat gitu aja dipulangkan berbalik, Mas, keadaannya
Sebelumnya keadaan. 0, 2 Yes, ronde yes. harus terbuang, tapi kali ini berhasil banget sampai akhirnya mereka justru malah memimpin jadi 3-2 nih. Ini menjadi 3-2. Kalau kita ngelihat best of 3 ini artinya kalau misalkan tim Po berhasil memenangkan pertandingan kali ini, gua ngerasa 1 poin bakal langsung di-secure oleh tim Po dengan cukup mudah walaupun awalnya harus sedikit kesulitan, tapi gua ngelihat akhirnya dari tim Po ini mereka berhasil mendapatkan ritme yang mereka butuhkan gitu. Mereka nggak perlu terlalu bermain cepat, tapi mereka juga nggak bisa terlalu lambat, dan apa yang ditunjukkan oleh tim Po adalah satu gameplay yang cukup efektif untuk bermain di bomb squad gitu. Ya, penyelesaiannya juga mereka kayak tepat banget. Bahkan tadi satu Ma Gaming aja udah langsung berhasil dapetin di awal tuh critical damage ya, yang buat satu player knockdown, dan dia juga dapat backup cover juga, yang mana player yang di depannya yang di garasi tadi langsung knockdown. Tapi kali ini bakalan langsung dimulai, yang mana ada 3 player yang coba bakalan bergerak dari sisi kanan untuk observatory. Yes, Ban berhasil menumbangkan 1 orang. Ada 2 Maidam. orang dari Zain yang berhasil ditumbangkan menggunakan granatnya. 3 orang bahkan menyisakan 1 orang Ma Gaming di sini. Apakah ini bakal menjadi end of tim PHO atau tidak? Dan yes, itu dia. Waduh. Gua kaget kayak cepet banget cuy. Tipis-tipis banget ya. Iya. Ini langsung jadi 3 sama loh. Aduh. Nggak bisa dibaca banget kedua tim yang bermain, dua-duanya yang tadinya sempat mimpin di awal di 2-0 langsung dibalikin jadi 3-2, tapi nggak mau ngasih buat gitu aja dari anak-anak Biryani ke arah dari tim Po. Akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 3 sama. Iya. Jadi 3 sama, dan kalau kita ngeliat dari Biryani tadi sebenarnya mereka mempunyai satu setup yang cukup baik, walaupun dari tim Po sendiri mereka ada satu clue yang dinyalakan tadi mengetahui di mana lawannya berada, tapi gua ngerasa dari Biryani sendiri mereka memiliki setup yang cukup baik, ada granat yang dilemparkan secara baik, 2 orang terknockdown, 1 orang berhasil di take down menggunakan shotgun, sampai akhirnya menyisakan seorang Ma Gaming yang udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi juga gitu. Ya, sebenarnya kunci dari game yang tadi ya yang benar-benar di grenade itu ya, yang Betul. mana langsung bisa mendapatkan 2 player kayak gitu. Jadi ya karena emang benar-benar cepat banget granatnya, sampai akhirnya ya udah dari Ma Gaming juga udah nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, ini bakal menjadi satu kondisi yang sulit menurut gua untuk tim Biryani sendiri, karena dari bomnya sendiri udah berhasil dipasang tanpa ada yang defense sedikit pun. Ini PR dari tim Po sendiri, hanya tinggal defense saja. Gimana caranya mereka bisa defense sampai waktu bomnya meledak gitu kan. Oke. Dan kita lihat dari tim Biryani sendiri sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam karena udah dijaga setiap sudutnya gitu, oh baby. Nah itu dia langsung didapetin 1 player kali ini udah kena knockdown dan bakalan coba untuk dimatiin kah kali ini? Oh my Berhasil god! di-defuse! Berhasil di defuse. Wah, Biryani berhasil. Tadi ada satu clutch play yang gua rasa walaupun bukan satu clutch play yang benar-benar menumbangkan satu squad langsung, tapi kalau lu lihat dari 2 orang Biryani tadi, kalau gua nggak salah ada Saif dan juga Zain GM, itu dia masuk ke tempat di mana bomnya berada. Begitu udah masuk dia nyalain krononya udah mulai habis, dipasang glue wall-nya, sampai akhirnya mereka kesulitan gitu. Nah, 1 player kalau misalkan dari Po berarti ya, ada dari Ma Gaming yang sebenarnya juga tadi sempat gue lihat tuh dia tuh ngasih clutch play yang bagus banget sih. Bagus banget, Ma Gaming itu bisa dibilang dia cukup agresif, tapi dia tahu kapan untuk maju dan kapan untuk mundur. Sementara itu Saif udah ditembakin oleh 4 orang sekaligus dari tim Po tentunya. Sementara tim Biryani di sini bakal coba untuk melakukan flexing terlebih dahulu. Ada critical damage yang diberikan ke arah seorang Ban di sana, bakal coba untuk masuk ke depan dengan Wukong yang udah dikeluarkan. Dan itu dia, 1 orang berhasil di take down begitu saja. Sementara Chrono juga sudah mulai di pop out, bakal dihancurin time turnernya dan bakal langsung di end begitu saja, menyisakan 3 orang dari Biryani di sini. Sementara Ban berhasil ditumbangkan. Zain GM gak mau buang-buang waktu, langsung maju ke depan dan memberikan damage untuk lawannya, dan bakal menjadi 1 lawan 1 seharusnya. Oh ternyata berhasil ditembakin begitu aja, dan Po berhasil memenangkan pertandingan pertama pada round kedua kali ini, oh baby. Lagi dan lagi kan yang gue bilang kan, Ma Gaming dia kayak udah bener-bener tahu banget kalau misalnya situasinya udah 1 lawan 1, gak pakai lama, dia langsung bisa tahu celahnya untuk masuk tadi ke arah Biryani, sampai akhirnya itu kill yang terakhir, kill person terakhir itu secara cepat aja. Cara cepet ya? Secara cepat banget, nggak lama-lama langsung, padahal ngasih ronde awal lah. Ini bahaya nih kalau misalnya sampai berbalik lagi nih kayak tadi keadaannya. Nah, tapi bakal seru ceritanya kalau ternyata dari tim Po-nya sendiri berhasil menang 2-0 terus dibalikin lagi sama Biryaninya. Oh iya sih, bisa sih. Itu bakal bisa, keren bisa. sih. Sama-sama bakalan kita lihat ya, karena kalau misalnya ngomongin dari Biryani lagi dan lagi, kali ini mereka udah bakalan coba memakai gameplay ya, udah mereka stick together, mereka nggak mau terlalu jauh berbeda sama tim Po yang bakalan coba untuk ngelok posisi dari anak-anak Biryani ya. Yes, sementara itu udah kelihatan 1 orang
yang coba di take down oleh tim Biryani di sana, tapi tidak memberikan damage apapun karena pergerakannya juga cukup cepat di sana. Kita bakal beralih sedikit ke PRG Gamer, di mana dia bakal coba untuk melakukan defensive stance-nya di belakang pagar yang masih bisa melindungi dirinya, sementara Magaming di sana bakal coba bermain lebih agresif lagi karena gue ngeliat Magaming dia nggak ada intensi untuk mundur gitu, dia bener-bener maju terus anaknya. Dan kita lihat ada Max 7 juga yang udah dipegang sama dia ya. Ya, bakalan coba healing dulu kali ini dari seorang Zen. Nah, udah kecicil beberapa. Dua-duanya kali ini untuk ronde keduanya kayak jauh lebih sabar mainnya. Nggak mau terburu-buru. Tapi kali ini Magaming doang yang nggak sabar. Yang mana udah sempat ngasih beberapa damage yang lumayan hilang. Walaupun Biryani udah terkena down satu pemain masih. Satu pemain berhasil di take down, tapi nggak bakal menutup kemungkinan karena Magaming bakal coba untuk maju lagi. Duel 1 lawan 1 dan Magaming berhasil menumbangkan satu orang tambahan lagi. Di mana Asmobile menjadi satu orang yang berhasil memberikan covering fire terhadap seorang Ban di sana. Oke, di mana Zaki bakal coba untuk masuk juga ke daerah lawannya. Apakah Zaki bisa menahan gempuran dari Timpo? Quadra kill berhasil didapatkan oleh seorang Magaming yang udah OBB sebutkan tadi. Dan ada tembakan yang cukup cepat juga di sana. 1 lawan 1 menggunakan Victoria dan Po. Lagi dan lagi berhasil mendapatkan kemenangannya tanpa kehilangan satu orang pun, dan Magaming masih menjadi kill leader untuk round kali ini, oh baby. Yes, soalnya susah sih buat anak-anak Biryani secara weapon aja. Tadi satu player yang terakhir juga nggak mumpuni ya. Mana satu player yang ada tadi dalam tempat kecil itu ya dia udah pakai vector juga. Dan Betul. Magaming kayak yang gue bilang, dia tadi berhasil dapetin satu knockdown player tanpa dia kehilangan 1 HP aja. 1 Betul. HP aja yang kayak berkurang. Nggak sama sekali. Padahal situ HP dia lebih low bisa gue bilang. Lebih low dari yang lain ya? Dibandingkan lawannya juga gitu. Betul. Ternyata dia langsung berhasil. Ya ini pemosisian dia tuh baik banget sih. Bagus banget. Secara individu ya. Yes. Dan kalau kita lihat di sini dari kedua tim ternyata bakal coba bergegas untuk ke side B, di mana side B sendiri udah langsung ditempatin oleh Timpo. Dan tim Biryani bakal langsung masuk begitu saja. Cukup sekarat, double vector sudah dikeluarkan. Chrono juga udah di-pop out di sana. Cukup sekarat langsung ditembak ke arah orang yang berbeda. Dan Zain GM berhasil mendapatkan satu orang di sana. Ditakar dengan seorang Zain yang bakal langsung di-end begitu saja. Magaming menjadi satu orang penyelamat untuk kawan-kawannya lagi dan lagi. Langsung ditembak begitu saja. Asmobile berhasil di-take down. Masih coba untuk dicari. Double vector dikeluarkan tapi tidak menghasilkan apa-apa. Cukup satu pergerakan yang agresif di sini diberikan oleh seorang Haidang. PRG Gamer berhasil ditumbangkan dan kita bakal lihat gimana Biryani mulai sedikit kesulitan, oh baby. Waduh. Udah cuma kesel satu player aja dan itu dia langsung dibalikin keadaannya. Wah, ini udah skemanya sih sejauh ini sesuai ya. Iya. Sama lu ya, ini dari anak-anak Faunya sendiri udah langsung mimpin 3-0. 3-0 nggak pakai lama dan mereka ternyata langsung belajar dari pengalaman. Oh, kita tahu nih kelemahan dari Biryani kayak gini. Gue ngerasa dari Timpo sendiri mereka manfaatin kekurangan dari Biryani, yaitu ketika mereka berhasil di take down satu orang. Dari Timpo ini benar-benar nggak takut untuk all in gitu loh. Lu perhatiin deh, ketika dia udah dapetin satu orang, siapapun yang ada di depan langsung maju dan cari musuh lainnya gitu. Itu dia, mereka tuh mainnya tuh apa ya, bisa terbilang tuh lepas banget. Betul. Jadi di antara 4 player ini, Magaming, Asmobile, dari Ban dan juga Haidang, mereka tuh nggak stick bener-bener sama timnya. Mereka bener-bener kayak lepas banget. Oke, kalau misalkan satu udah ke take down, cari lain. Dan Betul. gameplay mereka tuh cepet banget. Tapi kali ini Saif udah langsung dikerokan. Yes, seorang Magaming lagi dan lagi berhasil menumbangkan satu orang dari tim Biryani di sana, langsung dipulangkan ke lobby. Sementara Haidang juga harus memakan pedasnya granat dari seorang PRG Gamer di sana. Apakah bisa di-end atau tidak? Karena dari Biryani di sini sudah secara perlahan mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya. Ada Magaming yang bakal coba dilemparkan granat tapi tidak memberikan apa-apa, menyisakan satu orang yang ada di atas tentunya. Dan Timpo lagi dan lagi masih memiliki advantage dari jumlah orang yang masih hidup. 4 lawan 2 seharusnya, di mana Ban dengan double vector bakal langsung digempur oleh 2 orang sekaligus. Ditembak dari sebelah kanan. 1 lawan 1 dan oh my god, apa yang terjadi? Satu persatu berhasil ditumbangkan di sana, oh baby. Menjadi 2 lawan 1 untuk tim PHO melawan Biryani, tapi nggak cukup kuat nampaknya karena Timpo berhasil mendapatkan kemenangan sempurna untuk round kedua, oh baby. Langsung Biryani. Nah, buat kalian yang lagi pada nonton, langsung aja berikan prediksi kalian di kolom komentar. Nanti kita bakal bacain dan siapa tahu kalau kalian benar, kalian bisa jadi coach gitu ya. Widih. Bisa jadi coach. Karena biasanya kalau lagi turnamen internasional gini, banyak semua coach butuh online. proses. Semuanya jadi coach Iya. di kolom komentar. Gitu. Skylok atau Baby In?
Oh, kita bukan player ya? Bukan, beda. Udah bukan ya. Udah Kita bukan tidak ada player. di ya itulah pokoknya Iya, ya. kita Dan tukang bacot aja. kita bakal masuk ke round ketiga. Gimana nih, Oke. Oh Baby? Menurut lu quick prediction apa yang bakal terjadi? Quick prediction ya masih belum bisa gue lihat sih, karena kalau misalnya anak-anak Briani udah bisa belajar dari kesalahan yang tadi, nah ini mereka udah nggak begitu nempel banget nih Betul. mainnya, karena dari anak-anak Po itu benar-benar ngelok posisi dari Briani secara full, tapi udah langsung mulai trading kali ini. Yes, bakal langsung trading begitu saja. 3 orang udah berhasil masuk ke daerah pertahanan lawannya, di mana Ada Magaming bakal coba menahan 2 orang sekaligus. Tembakan demi tembakan dikeluarkan, 1 orang langsung masuk Mobile. dari seorang PRG Gamer di sana. Berputar mencari lawannya, di mana Zain Game berhasil ditumbangkan, langsung di ending begitu saja, Oh Baby. Sementara itu 1 orang dari Briani lagi dan lagi berhasil diculik di sana. Sementara Syaif, oh my god, bakal menjadi 2 lawan 1 di sini, di mana Syaif bakal coba untuk melakukan reviving terhadap teman-temannya dulu. Chrono di pop out, nggak mau terlalu lama lagi tentunya. Bakal coba melakukan reviving terlebih dahulu. 1 orang di ending begitu saja, dan seorang As Mobile berhasil ditumbangkan lagi. PRG Gamer oleh seorang Ban di sana. 1 lawan 1 antara Saif dan juga lawannya, cukup sekarat. Langsung dihujani peluru dan itu dia. Wow. Walaupun sebenarnya tadi memutuskan ya untuk coba reviving dulu ya, tapi emang mereka juga nggak bisa bergerak terlalu banyak karena yang dilakukan sama anak-anak Po tahu banget kalau misalkan yang benar-benar tadi Saif dan kawan-kawan juga ada dalam satu titik tempat itu yang sama ya. Jadi Yes. mereka langsung aja dimajuin secara berbarengan, langsung nggak pakai lama. Dan untuk poin pertama berarti ke arah dari tim Po. Dan lu ngeliat gak sih gimana Timpo itu bermain secara agresif banget, sampai ketika dia coba masuk ke daerah pertahanan lawannya udah terkena 1-2 hit, mereka nggak healing dulu. Nggak healing. Mereka langsung cari di mana musuhnya gitu. Padahal Gila. tadi dari Saif itu sendiri udah berhasil untuk nge-revive 1 player lagi kan. Itu kan Betul. dari anak-anak Briani kan. Iya. Tapi itu nggak memutuskan semangat dari anak-anak Po yang emang benar-benar pengen menyelesaikan secara tuntas dari match yang tadi ya. Bahkan mereka punya kesempatan untuk masang bomnya, tapi mereka nggak masang. Nggak masang, Nggak itu masang. dia makanya Boom Squad emang benar-benar langsung aja dihajar dulu gitu. Ini adalah bomb squad rasa class squad, gitu kan. Waduh, Iya. waduh. Aduh, soalnya udah berarti untuk dari match yang tadi aja itu nggak ada sama sekali bom, dan ini udah ada 1 player lagi yang langsung di knockdown. Lagi dan lagi Magaming berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu aim star dari tim Po di sini. Triple kill berhasil didapatkan, sementara menjadi salah satu orang yang memiliki poin eliminasi paling banyak. Langsung dilemparkan keluar. Saif berhasil dibakar begitu saja menggunakan bom yang dimiliki oleh Magaming di sana. Quatari kill berhasil didapatkan lagi dan lagi. Apakah dia bisa berhasil mendapatkan ace karena menyisakan 1 orang Zain aja di sini yang bakal langsung dihajar oleh 4 orang sekaligus di sini, Oh Baby. Dan yes. Aduh. Wah, Lo bisa lihat gak sih, dia tuh punya posisi memang dalam satu tempat yang tepat banget gitu. Benar. Kalau lo lihat ya, dia itu tadi cuma bener-bener ada dalam satu titik tempat itu aja. Ya. Dia cuma gerak sedikit ke kanan, dia cuma gerak sedikit ke kiri, tapi dia bisa dapetin quadra kill di tempat itu. quadra kill. Dan kalau lu lihat makro yang dimiliki dari Magaming juga cukup baik, terbukti ketika dia nggak ngelihat posisi musuh di mana, tapi dia mendengar Nah. kondisinya musuh lari kemana, dia langsung bakar granatnya, dimasak dulu dan dilempar sampai akhirnya On kena point. 1 orang. On point banget. Jadi ini bukan tentang mikronya aja, aimnya yang pedes, tapi dia juga tahu cara memposisikan dan memasak granat yang on time gitu ya. Ya, kalau misalnya ngomongin dari All Star yang udah bener-bener stars on fire banget, especially buat anak dari Timpo yaitu Magaming yang terus-terusan bahkan kali ini udah ngumpulin 5 kill point. Tadi aja sebelumnya aja dia udah dapetin quadra kill juga untuk di awal. Betul, ini kayak Magaming langsung aja nanti ya bisa kita buat konten bareng gitu kan ya. Oke. Gak mau kehilangan momen anaknya. Dan ternyata Haidang berhasil ditumbangkan oleh 1 granat. Apakah bakal langsung coba di end? 2 orang bahkan. Lagi dan lagi Briani menunjukkan eksistensinya dan langsung dipulangkan ke lobby 1 orang yaitu Haidang. 2 orang bahkan. Tapi di lain sisi ada As Mobile yang berhasil mendapatkan seorang Zain Gaming di sana. Langsung dipulangkan begitu saja. Saif juga menyusul. Zain bakal sedikit kesulitan karena ini bakal menjadi posisi 2 lawan 2. Ternyata 2 lawan 1 karena Magamingnya berhasil ditumbangkan di sana. Key player dari tim Po. Dan ternyata di round ketiga Briani berhasil unggul atas tim Po, Baby. Menurut Justru lo apa sih berhasil. yang terjadi tadi? Ya, anak-anak dari Briani sendiri kita bisa lihat ya, dia udah bakalan coba untuk notice kalau misalkan dia nggak bisa untuk stick together sih. Betul. Bahkan kayak tadi aja 1 player dari Po itu terknockdownnya lumayan jauh dari emang yang benar sebenarnya ada battle-nya itu kan di tengah tadi kan, di bawah dari kolong dari observator itu sendiri. Tapi tadi ada 1 player dari Briani yang coba untuk melebarkan sayapnya sampai akhirnya bisa nge-take down tadi 1 player dari Po ya. Yes. Yang emang berada dari sisi kiri observatorinya sampai akhirnya oke, bakalan kita lihat lagi ya untuk di ronde kali ini anak-anak dari Briani masih melakukan hal yang sama atau enggak dari ronde sebelumnya. Yes, mereka bakal coba untuk spread out dan mulai
masuk ke daerah tim A karena mereka nggak mau buang-buang waktu. Di sini ada dari Saif harusnya yang Haidang udah memiliki satu C4 yang dipegang, dan ini menjadi kesempatan emas karena mereka bakal langsung ke bom site ya. Dan gue yakin mereka bakal langsung pasang bomnya seharusnya di sini karena udah nggak ada lagi yang bisa menghalangi mereka dari memasang C4-nya. Tapi Haidang di belakang ada seorang Asmobile yang berhasil menumbangkan seorang Haidang di sana. C4 juga berhasil di setup. Tinggal gimana cara mereka coba bertahan dari gempuran yang dimiliki oleh tim Po di sini. ya, coba untuk defensif ya, dan lagi emang harus dijaga dari semua titiknya karena kali ini ternyata Asmobile udah langsung berhasil dapetin satu player lagi dari knockdown. Yes, Saif dengan satu senjata SMG-nya di sana coba memberikan damage tambahan ke arah lawannya. Langsung coba untuk dicari di mana lagi musuhnya. Zain Game langsung masuk ke depan dan tidak cukup kuat karena ada dua orang sekaligus yang langsung mendapatkan orang di sana, tapi ada satu granat yang ternyata mantul. Aduh, tapi masih ada teman-teman yang sibuk lagi coba untuk nge-defuse ya. Yes, bakal coba untuk melakukan defusing terlebih dahulu. Dan itu dia. Wah, ternyata semakin panas saudara-saudara, semakin panas. Panas sekali. Tadi ada granat yang mantul juga. Sebenarnya kalau tadi Asmobile tadi ya. Iya, kalau granatnya nggak mantul masih bisa tuh tadi tuh. Masih bisa, tapi it's okay karena kali ini juga anak-anak dari Po berhasil dapetin 1 poin tambahannya lagi, dan kali ini jadi situasi yang berbalik ya, karena kali ini mereka lebih dekat untuk ke side A dan juga dari B itu sendiri. Yes, gue setuju sih. Karena dari side A dan B-nya gue rasa masih lebih gampang untuk masuk ke side B. Karena dari tim Briani sendiri mereka cukup jauh untuk masuk ke side B, dan gue rasa dari tim Po punya cukup waktu untuk melakukan setup. Seperti yang gue bilang, Magaming di sini udah coba spread out aja dan dia coba nyari info di mana lawannya berada gitu kan. Nah, ini aja udah langsung kelihatan, bahkan udah langsung open fire nih, udah bikin ngasih tahu musuhnya ya kalau emang benar-benar ternyata oke, Magamingnya udah ada di sini. Tapi ternyata anak-anak dari Briani ada satu player yang udah ngamanin dari side A itu sendiri. Kalau misalkan dari anak-anak Po-nya ternyata nggak notice, nah udah langsung terpasang kali ini, udah langsung dinyalain bomnya. Oke, ternyata tadi ada satu pergerakan faking yang dilakukan oleh tim Briani di mana 3 orang memberikan pressure ke daerah B. Ternyata 1 orang itu langsung coba masang C4-nya tanpa mereka ketahuin gitu ya. Dan bakal langsung dimasukin begitu aja, di mana Asmobile berhasil disumbangkan. Ada ban juga yang disebut sekarat. Respon Glow yang cukup baik di sini. Sementara PRG Gamer masih coba untuk bertahan dari gempuran tim Po di sana. 1 orang berhasil ditumbangkan tapi tidak masalah karena langsung masuk ke dalam sini. Mencari di mana lawannya. Ada Prona yang dipop out juga. Terkena critical headshot yang cukup sakit juga di sana. Langsung ditembakin cukup sekarat. Langsung double barrel yang dikeluarkan. Saif berhasil menumbangkan seorang Haidang. Di mana 1 orang lagi dari lawannya yaitu seorang Magaming cukup sekarat di sana, dan Briani. Wah, ini sih Kelsey, ini tipu-tipu yang bermanfaat gitu ya. Tipu-tipunya tuh dapat banget tadi anak-anak dari tim Po, padahal mereka udah langsung dekat dari 2 side ya, A dan juga B. Tapi dari anak-anak Po-nya itu mereka memutuskan oke, kita B semua. Betul. Bahkan Magamingnya itu kayak emang bener-bener notice juga kan kalau ini banyak nih musuhnya di rumah sabun, tanpa menyadari kalau misalkan udah 1 player yang udah berhasil untuk menyalakan dari bomnya itu sendiri di side A. Aduh, sayang banget sih. Dan tadi di akhir juga dari Magaming udah langsung nyalain time turret, sebenarnya tepat banget, tapi apalah daya ya, 1 lawan 4 posisinya. 1 lawan 4 susah, Pak. Ya kan? Dan tadi kalau kita ngelihat satu pergerakan faking yang dilakukan oleh tim dari Briani sendiri itu cukup efektif ternyata. Dari tim Po sendiri mereka terpancing untuk ke arah side A, di mana musuhnya ada 3 orang di sana, tapi ternyata dari salah satu tim Briani sendiri malah melakukan planting C4-nya di side A gitu. Iya, udah langsung dinyalain ya, dan sama-sama bahkan kita lihat kali ini udah langsung masuk lagi ke ronde selanjutnya, mana situasinya udah semakin menipis, udah 3-2 kali ini Mas Ki. Yes, udah 2-3. Iya. Langsung dimasukin ke depan. Ada 1 time turner yang udah diaktifkan juga. Bakal coba untuk di cover oleh temannya 2 lawan 1. Tidak cukup kuat, langsung ditumbangkan begitu saja. Dimana seorang Saif berhasil diculik di early game dan gak mau buang-buang waktu. Magaming dan kawan-kawan langsung mengeksekusi lawannya, dimana Zain GM harus dipulangkan ke lobby. Terkena oleh granat yang cukup parah di sana, dimana Haidang berhasil ditumbangkan juga di sini. Bakal menjadi 1 lawan 2. Ada double vector yang udah dikeluarkan. Gak mau tunggu lama. Dimana Magaming dari belakang berhasil melakukan backstep dan kemenangan untuk tim
Po, di mana sekali lagi Magaming berhasil mendapatkan MVP dengan 6 poin eliminasinya. Luar Game-gamenya untuk melihat tim-tim luar gimana sih cara mainin ini, dan ini juga sebenarnya kesempatan bagus juga buat Indonesia belajar. Kesempatan juga untuk teman-teman survivor yang ada dimanapun kalian berada mencoba untuk melihat cara gameplay dari masing-masing negara tentunya ya. Dan ini dia ada dari tim Boba, ada teman-teman dari RTMN, ada Jianglin, ada LGDS Roro dan juga ada Yoyo. Dan dari Dosa sendiri ada TSG, ada Gaming Aura, Pahadi, ada Legend 07 dan juga ada Iconic dan Soneta. Yes, inilah dia untuk game pertama Best of 3 antara tim Dosa dan juga tim dari Boba sendiri. Dan kita melihat sini sudah ada Pahadi yang dimana sudah akan di cover oleh satu temannya di area sisi kanan. Dan ini menurut gua dari teman-teman dari tim teman-teman Dosa sendiri ini melakukan satu split yang dimana memilih antara untuk ngeplan ke arah A atau ke arah B. Dan kalau kita lihat secara untuk megang bomnya sendiri kayaknya lebih dominan ke arah A. Dan udah ada Roro dengan granat masaknya matang langsung ke arah balik pagar rumah Sabuna. Dan sudah ada satu upaya rush yang dilakukan oleh seorang Jianglin, tapi sudah ada Pahadi yang tidak bisa diselamatkan lagi oleh temannya. Tapi di sisi lain pun juga ada tembakan dari Soneta yang memberikan damage yang cukup lumayan, bisa membuat trigger lawannya sendiri. Tapi Legend bakal langsung coba jumpsuit dari belakang pagar, tapi ternyata Roro justru tertonjok oleh satu pemain dari Boba. Sudah ada Legend juga yang akan coba terus nge-firing, dan ternyata justru musuhnya di-defuse, berhasil mendefuse bomnya, dan 1 poin kemenangan untuk tim Boba. Nah ini dia tadi lumayan cepat juga ya dari kedua tim ini. Cuman memang dari jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, mereka mencoba untuk mengespam beberapa granat dan berhasil untuk nge-take down satu orang dan bisa untuk nge-defuse untuk dari bomnya sendiri. Dan gue rasa di sini ini gimana kita udah bisa melihat untuk satu tim yang sudah mendapatkan 1 poin tentunya ya, dari teman-teman Yoyo dan kawan-kawan, which is itu adalah Boba yang sudah mendapatkan 1 perolehan poin kill. Dan ini kita ada beberapa match lagi ya untuk di match pertama kita. Yes, tentu ini masih round kedua, masih round kedua untuk di game pertama. Di game kedua tentu, dan masih ada Pahadi juga yang memberikan satu info untuk teman-temannya setidaknya menjadi orang terdepan, garda terdepan untuk memberikan posisi-posisi lawan tuh ada di mana aja. Dan di sini Pahadi sudah langsung make sure apakah di bawah sana ada orang atau tidak. Dan sini kayak menurut gua memang untuk di area Purgatory sendiri memang kan ini set B sama A-nya berdekatan gitu kan. Betul. Dan ini juga untuk titik dari set bomnya sendiri udah dijaga oleh 4 orang sekaligus. Jadi ini artinya ini udah kayak pagar, tau gak sih? Itu sejajar banget ya sih kalau kita bisa lihat ya dari teman-teman Boba udah ngejaga banget itu dari device-nya sendiri. Dan gua rasa ini kesusahan banget untuk dari teman-teman Dosa untuk mencoba untuk melakukan engage ya harusnya. Nah, tentu juga dari kedua tim ini tentu mencari timing untuk bisa memberikan pick ke arah tembakan lawannya. Dan sudah ada satu inisiasi dari tim Dosa yang akan ngeplan bomnya di bawah panggung Purgatory, dan sudah akan terpasang bomnya. Dan kita lihat di sini gimana dari teman-teman Boba bisa langsung nge-defuse bomnya yang sudah di plan sama teman-teman dari Dosa. Tapi sudah ada Yoyo juga menggunakan granatnya, lempar ke arah bawah, tapi masih bisa untuk digocek, dicari lagi lawannya. Dan ternyata Ritik pun juga harus terkena down dengan MP5 yang digunakan oleh Roro. Time Turner double langsung diaktifkan, menghalau semua damage yang masuk. Dan ternyata dari Soneta nggak bisa bertahan, dan ternyata juga sukses defuse untuk bomnya. Jadi untuk kali ini Boba memenangkan poinnya kembali 2-0 untuk dari tim Boba. Yes, dan gue rasa tadi dari pergerakan dari seorang Roronya sendiri mencoba untuk beberapa knockdown salah satu musuhnya yang dari teman-teman Dosa ya. Dan itu lumayan ada pergerakan yang cepat juga dari teman-teman Bobanya sendiri mencoba untuk defuse salah satu bom yang sudah aktif. Dan itu worth it banget. Kenapa? Karena waktu terjadi penumpukan di area dari A-nya sendiri, itu mereka sudah ada pop-up chrono, ada time turner juga, dan satu dari Roro juga mencoba untuk nge-take down musuh yang berdekatan, which is dari teman-teman Dosa juga memang nggak bisa berbuat banyak gitu, nggak bisa do something yang terlalu berlebihan. Tapi kali ini kita bakal lihat dulu untuk di round ketiga kita tentunya.
Ya, tentunya juga kalau kita punya krono pun juga kita harus memaksimalkan penggunaan krononya sendiri. Kalau misalkan kayak lu udah terlalu awal untuk masang krono, disitulah kerugiannya. Dan akhirnya Yoyo dengan satu buah granatnya langsung mengeliminasi dua orang sekaligus. Dimana sudah ada Pak Hadi juga yang tidak akan bisa bertahan terlalu lama karena dengan 4 member dari Boba masih lengkap utuh di menit-menit awal untuk di game ketiga. Dan tentunya ini sudah akan menjadi 1 poin dari tim Boba, apakah mereka bisa men-secure 4-0 sekaligus atau justru malah ada perlawanan dari tim Dosa. Karena kalau misalkan ada 1 poin dari tim Dosa, ini artinya masih gamenya masih panjang. Masih panjang banget karena kita punya best of 3 harusnya ya untuk setiap roundnya dari masing-masing tim yang akan bermain. Tadi kita sudah dapatin 1 pemenang juga dari POW-nya sendiri yang sudah dari POW yang sudah menangkan untuk di round pertama. Kali ini kita sudah masuk untuk di babak kedua juga di grup kedua, dan gua rasa tadi satu pergerakan dari Yoyo dengan 1 granat masak yang berhasil tuh nge-take down 2 orang sekaligus dengan tempo yang dia bisa perkirakan secara bagus, itu berhasil untuk mencoba untuk ngedistract pergerakan dari Dosanya sendiri, yang Dosanya memang seperti sudah lumayan cukup panik harusnya ya. Betul. Karena lumayan tertinggal ini poinnya. Iya, lumayan, bukan lagi lumayan, ini udah tertinggal cukup jauh poinnya ya kan. Jadi memang ini harus memutar otak juga dari teman-teman Dosa. Tapi sudah ada tembakan lagi yang akan mengarah ke arah Soneta, yang dimana Soneta pun juga udah terkikis hal poinnya, dimana Jianglin dengan MP5-nya akan fokus langsung mencari musuhnya ada di mana, dan ternyata sudah kelihatan di sana. Oh my god, ada respon gol yang cukup bagus dari tim Dosa. Akan coba untuk tarik ulur lagi, tapi Ritik pun juga udah tidak mempunyai match sama sekali. Dari seorang RT-Man juga udah terfonis di pulang ke arah lobby, dimana Jiangli masih akan coba untuk clutch moment dengan 2 orang pemain dari Dosa. Masih bisa untuk di-secure, masih bisa untuk diamankan, tapi ada jumpsuit dari seorang legend yang nice good banget, dimana sudah ada Roro juga yang akan berputar langsung untuk menggocek tim dari teman-teman Dosa. Sudah ada penggunaan AWM juga dari Pak Hadi yang cukup berbahaya, tapi masih belum bisa mengkonekkan pelurunya ke arah tim lawan, dimana Roro 30 health point yang tersisa, tidak punya resource medkit, tapi masih bisa untuk men-secure 2 pemain sekaligus, dan Roro pun juga udah gak bisa bertahan. Tapi sini Pak Hadi dimana sudah akan 1v1 dengan seorang Yoyo yang menggunakan AWM-nya dengan jarak sedekat itu, tapi masih bisa untuk tenang ya. Tenang banget ya tadi, walaupun dia mencoba untuk di scooping, but is okay. Kalau gua rasa juga tadi POV kita lumayan kesorotnya di area Boba, yaitu di Roro dan juga Jianglin ya tadi ya, mencoba untuk natakin 2 orang di area rumah L tangga atas, dan dia mencoba untuk bermain sabar. Dia mencoba nge-spray dari glue wall sendiri. Saat musuh mencoba untuk ngehit dia langsung pop up glue dengan cepat, ditungguin, benar-benar ditungguin. Tadi dengan dia sadar dia punya MP5 sedangkan musuhnya memegang shotgun 6, which is itu dari Soneta ya tadi ya. Betul. Dan bener langsung digocek begitu aja, berhasil untuk nge-take down dari Sonetanya sendiri. Dan walaupun Jianglinnya memang susah untuk banget di cover karena 2 orang dari Yoyo dan Roro mencoba untuk natakin orang-orang yang berada di bawah, but is okay, totally okay. Kali ini dari Dosanya sendiri sudah berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Kali ini kita bakal lihat untuk di round selanjutnya. Yes, kita akan melihat nih 2 tim yang akan coba untuk intip-intip terlebih dahulu dan mencari tahu di mana posisi untuk teman-teman atau dari tim Dosa, di mana ternyata justru Roro langsung mengetahui posisi dari Pak Hadi yang cukup memiliki 1 impact untuk teman-teman dari Dosa, tapi ternyata justru dari Dosa harus kehilangan membernya. Dan kita lihat di sini sudah ada 3 pemain lagi tersisa, di mana refleks sangat baik sekali di jumpsuit dengan shotgun M1014. Tapi di sini Soneta dengan prediknya masih belum membuahkan hasil sama sekali, tapi ternyata justru ada 1 pick dari belakang pagar yang cukup menyulitkan, dimana MP5-nya terus digerus terus, tapi bom dari serang Yoyo mendapatkan korban kembali oleh 1 pemain Ritik yang terlihat di sana, dan di ending begitu saja. Tapi Roro di jumpsuit saja, legend dengan penggunaan double barrelnya cukup berbahaya. Ada lagi lemparan granat yang akan connect ke arah teman-teman Dosa, tapi masih coba untuk dicari lagi di manakah berada posisinya, dan ketahuan di sana legend melakukan 1 backstep, hampir nyaris saja seorang Yoyo yang akan terpick dan akan merugikan teman-teman dari Boba. Tapi sini sudah ada 1v1 juga, di mana time diaktifkan. Oh my god, di mana sudah terhilang health point-nya cukup banyak dari RT-Man, dan akan coba untuk di ending cut, tapi ternyata tidak akan langsung coba back off terlebih dahulu. Dan Soneta akan sibuk untuk langsung 1v1, tapi ternyata justru masih ada cover yang cukup baik, di mana legend pun juga akan coba membantu, tapi ternyata nggak bisa berbuat banyak. Dan inilah dia kemenangan untuk
teman-teman dari tim Boba yang berhasil nge-secure Ya, dan gue rasa di sini tadi antara tim Boba dan juga Dosa, dan kita akan melihat nih siapakah yang langsung mendapatkan 1 poin. Kalau misalkan Boba mendapatkan 1 poin lagi, berarti artinya sudah 2-0 dan itu akan dinyatakan bahwa Boba akan masuk ke babak semifinalnya. Nah, tapi kalau misalkan Dosa berhasil untuk memenangkan untuk di round kedua kita kali ini, itu berarti kita masih punya best of 3 dan kita masih punya 1 round lagi. Memang udah kelihatan ya, maksudnya untuk Boba sendiri emang kuat banget sih. Maksudnya Kuat sih. dari beberapa pemainnya tuh ada emang si Roro yang tadi selalu sukses gitu mendapatkan 1 pemain dari Dosa dengan granatnya sendiri. Dan kita lihat sini sudah ada 1 setup masa granat lagi dilempar, meledak tapi masih melewati cukup jauh sekali 1 jarak yang dilemparkan oleh seorang Yoyo. Tapi di sini Dos Legend pun tertinju kepalanya, headshot sudah. Yoyo pun juga menyusul 3 on 3, 1 orang akan disandra, tapi sudah ada Jianglin juga dari Soneta yang sukses juga menembak dengan 1 pistolnya. Wow, Soneta permainannya luar biasa. Tembakan pistolnya langsung critical damage ke arah kepala, tapi sudah ada 1 tinju lagi yang dimana berbahaya sekali. Roro pun juga tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya 1 poin untuk tim Dosa di round kedua. Kalau lihat tadi Soneta keren banget ya, di sini dia cewek sendirian, tapi dia bisa nge-carry even itu 1 tim dari Dosa. Kenapa? Dia mencoba untuk bermain di dalam time turner dia nggak keluar dari Chrono, dia tetap di Chrono dan dia mencoba untuk nge-tapping musuh yang ada. Dimana sebenarnya musuhnya itu dari teman-teman Boba nggak ngenatis 1 Soneta yang memegang senjatanya gitu. Betul. Mencoba untuk tinju-tinjuin yang ada, legendnya duluan yang harus di pick off tadi ya kan. Dan juga dia nggak lihat gitu Soneta yang mencoba untuk menyicil trading damage berhasil untuk dapatin 2 orang sekaligus. Iya, dari Soneta sendiri dengan penggunaan pistolnya tadi memang banyak banget, on point banget sih tembakan-tembakannya yang langsung connect ke arah teman-teman dari Boba. Dan tentunya Boba sendiri kayak udah ya udahlah kita aja saja, tapi di sini Roro terlalu offside posisinya, dia terlalu pede masuk ke dalam factory dan akhirnya langsung di HBD 3 orang sekaligus dari teman-teman Dosa. Dan di sini Legend akan mengalami 1 keuntungan dengan MP5-nya dan bener aja 3 pemain dari tim Boba langsung de-secure, tapi ternyata harus dibayar oleh seorang Yoyo. 2 pemain langsung diculik tapi masih belum bisa terendingkan, 1 pemainnya lagi tersisa dan ternyata dari kanan dan kiri sudah diapit oleh 2 pemain dari tim Dosa. Nah, gue seneng sih yang ada comeback seperti ini nih. Bisa banget nih teman-teman Dosa mencoba untuk comeback karena sudah 2-0 yang udah diperoleh ya. Dan gue rasa tadi 1 pergerakan dari Legend juga dengan MP5-nya mencoba untuk ngancurin time turner-nya dan itu sabar banget. Dia mencoba untuk bermain di balik tiang yang ada gitu, ngedistract, maju mundur gitu kan. Dan berhasil untuk nge-pick off 1 orang, tersatu orang aja kalau nggak salah tadi Roro yang memang sebenarnya Roro juga lumayan kesulitan. Kalau kita lihat dia cuman tadi ada beberapa senjata yang dia pegang, tapi dia lebih mengandalkan dengan 1 granatnya. Betul, hanya mengandalkan 1 granatnya tapi belum bisa secara aim ataupun secara untuk nembak ke arah tim lawannya masih belum mendapatkan 1 hit yang cukup berarti untuk arah teman-teman Dosa. Tapi kalau secara buat pendapatan gold untuk belanja barang kayak senjata atau vest ataupun helm, ini memang sangat diunggulkan oleh teman-teman Dosa karena mereka secara untuk vest sama helm pun udah proper gitu kan, senjatanya juga udah semuanya megang MP5 yang dimana memang sangat banget bagus banget ya untuk senjata MP5 di medium range. Dan memang selalu banyak banget pertempuran di jarak sedekat itu, nggak ada yang mau mencoba buat menggunakan AWM ataupun senjata AR gitu kan, ya memang secara untuk yang memang role support pun ya harusnya pakai senjata itu gitu kan. Kalau gue rasa sih dari Dosa tadi kan waktu di round pertama itu dia ada menggunakan AWM nih. Mungkin dia nggak mau berbuat kesalahan yang sama. Ya udah, gue bakal mencoba untuk pakai MP5. Lu lihat dari teman-teman Dosa dia menggunakan MP5 semua cuy. Betul. MP5 semua yang dimana tadi sebenarnya sudah lumayan nge-vision salah 1 orang dari teman-teman Boba, dari Sonetanya sendiri. Tapi memang kesabaran dari teman-teman Dosa kali ini bakal berujung baik harusnya, karena ada tadi trading damage yang dimana sebenarnya tim Boba nih harusnya was-was, dan itu dia dari Pak Hadi lumayan sudah sekarat banget, 11 tersisa HP-nya kali ini. Yes, dan sudah langsung saja divonis Roro di sana terjatuh sudah. Tidak ada 1 pemain yang akan mencoba menyelamatkannya, tapi Jianglin dari arah belakang
masih belum bisa mendapatkan satu knockdown atas backstep yang dilakukannya, tapi sini sudah ada seorang Erteman juga yang langsung tersungkur. Yoyo akan kasih momen tapi ternyata tidak bisa bertahan lama karena sudah ada time tunnel juga yang diaktifkan. Soneta pun bakal langsung coba ngerus aja di end aja, tekan terus tekan. Dan sini Jianglin akan berusaha sendirian untuk bisa melawan 3 pemain tersisa dari tim Dosa dan akan langsung coba di setup untuk diras ke arah depan. Soneta melamun sedikit, langsung kepalanya hilang, dan dimana seorang legend pun juga menjadi korban selanjutnya. Satu orang lagi tersisa dan what? Tim Dosa yang mendapatkan poinnya karena mungkin dari tim Dosa sendiri udah ngeplan bomnya. Bener banget. Wah. Dimana tadi kalau gua rasa tadi Jianglin lumayan jauh ya dari teman-temannya, dimana tadi Yoyo, Erteman dan juga Roro berada di area atas kiri, sedangkan Jianglinnya sendiri mencoba untuk nge-split. Sebenarnya dia mencoba untuk nge-split tapi memang susah karena 4 orang dari Dosa bakal langsung ngenatakin 3 orang yang ada di depan dia. Dan Iya, walaupun bener sebenarnya dari teman-teman Dosa sendiri tinggal 3 pemain ya kan, Iya. tapi satunya lagi fokus buat ngeplan bomnya biar cepet aja gitu. But it's okay, totally okay. Kalau gue lihat dari Jianglin tadi lumayan percaya diri juga, berhasil mendapatin Soneta dan 2 orang dari teman-teman Dosa. Tapi kali ini kita bakal beralih untuk di round selanjutnya. Iya, dan kalau kita lihat tadi Jianglin dan juga Roro kenapa ya health point tiba-tiba langsung habis gitu aja dan masih bisa untuk melakukan satu recovery health point, tapi di sini Erteman berhasil mendapatkan seorang Soneta yang menaiki satu panggung di sana dan udah ada lemparan dari seorang Yo yang cukup jauh banget dengan Alvaro-nya dan juga akan langsung coba ditembakin lagi, digerus saja. Ritik akan mengaktifkan camouflage-nya karena di sini akan 1v1 dengan Erteman dan Erteman pun masih mencoba untuk mencari, diputar-putar dia aja keliling untuk di arah kontainer. Di sini Erteman akan mencoba untuk fokus menyelamatkan teman, tapi Erteman waduh, masih ada backupan yang bagus dari seorang Roro, hampir nyaris saja. Nah itu dia ya, satu kesabaran dari Erteman, dimana dia mencoba untuk mengaktifkan skill dari karakter Wukongnya sendiri. Ya. Bakal mencoba untuk diputerin dulu. Dia tahu nih momennya dari teman-teman Dosa bakal mencoba untuk nge-revive satu orang yang udah dia kenokin. Yes. Dan bener aja waktu mencoba untuk melakukan revive, dan Erteman itu banget langsung aja ditatakin menggunakan MP5, yang dimana sebenarnya tadi satu orang yang mau nge-revive itu bingung banget. Ini kenapa ada lagi? Ini di mana orang yang nggak ada step, tiba-tiba ada yang ngehit gue. Betul. Ya udah langsung aja tereliminasi dan 1-3 sudah diperoleh. 1-3 untuk berhasil langsung diperoleh poinnya, di mana Boba di sini Yoyo sudah sadar akan ada pergerakan dari Pahadi. headshot. Satu critical damage yang cukup berbahaya untuk teman-teman Dosa, di mana seorang Pahadi pun menjadi salah satu orang yang selalu memberikan info yang pasti di mana posisi ataupun pergerakan dari teman-teman Boba yang akan memberikan satu surprise attack. Tapi sudah ada Soneta juga yang cukup terlalu jauh mainnya dan ternyata udah akan langsung di confirm kill. 1 poin untuk teman-teman dari Boba. 3 pemain tersisa dari teman-teman Dosa pun juga akan agak cukup kesulitan untuk memberikan pressure ke arah depan, dan kita melihat sini siapakah yang akan melakukan satu plan, dan ternyata Roro yang akan melakukan satu plan bomnya ke arah side B, karena dari side B sendiri punya satu posisi yang cukup dekat dengan teman-teman Boba ya. Yes, C4 sudah diaktifkan dan kali ini Yoyo bakal mencoba untuk nge-spam granatnya. Itu dia satu Pahadi. Kan knockdown harus 1 orang dari Legend. Pahadinya yang cukup sekarat mencoba untuk melakukan reviving harusnya, tapi bakal di-spray bener aja. Yes, Yoyo sukses 2 orang langsung di confirm kill aja, dimana satu pemain lagi Ritik tidak sadar di mana posisinya dan terpantau seorang Yoyo. 3 pemain sekaligus dari tim Dosa di clear begitu cepat. Yes. Tapi kalau secara untuk dari tempat Katulistiwa sendiri emang enak banget ya. Enak banget Lu lah. punya ban, naik aja ke arah genteng gitu kan, dan gak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba lu lagi coba buat mindik-mindik atau lu strafing di arah rumah, malah justru kena gitu. Nah itu dia, dimana kalau sebenarnya tadi kan 1 orang dari teman-teman Dosa nih sudah terkena knockdown, dan ada 1 dari Paha atau siapa sih tadi, Pahadi atau si gue lupa, 1 orang dari Erteman ya kalau nggak salah, dari Erteman yang mencoba untuk melakukan reviving, tapi memang susah karena posisi di atas atap itu selalu di-ignore sama orang-orang yang ada. Betul. Tapi kali ini kita sudah masuk ke round ke-6, dimana harusnya tersisa 1 round lagi, nanti ya ada round 7. Yes. Dan ini 2-3 sudah lumayan bakal epic comeback juga harusnya dari teman-teman Boba. Tapi kali ini sepertinya bakal diturunin dulu temponya sejenak. Iya, ini dari Boba benar-benar mencoba mencari gimana caranya kita bisa mendapatkan 1 poin lagi biar sama, biar imbang. Dan untuk round terakhir akan disecure lagi oleh Boba. Tapi Boba sendiri kalau dari secara posisi memang mereka cukup berjauhan dan cukup tidak mendapatkan cover yang lebih baik untuk arah temannya, karena
Ya kalau lu misalkan nih satu orang tadi, satu orang yang dari tim Boba sendiri nih, dari seorang Yoyo yang udah coba buat menusuk ke arah dalam, ke arah pertahanan dari teman-teman Dosa sendiri. Kalau mereka dia dapat aja nih, ini akan jadi satu all in untuk teman-teman Dosa gitu kan. Oke, tapi kali ini sepertinya dari teman-teman Boba sudah mencoba untuk ngeset dari A dan juga B-nya ya, dan gue rasa Oh my god, lagi-lagi harus terkena knockdown apakah dengan satu granat masak dari seorang Yoyo. benar-benar perhitungannya sangat bagus sekali dari seorang Yoyo. Langsung saja meledak, masak ke arah rumah kayu. Matang sudah granatnya di sana, di mana Pak Hadi pun juga udah terpantau terlihat di sana. Setites lagi darahnya akan langsung membuahkan hasil knockdown, dan itulah dia bener Roro dengan double barrelnya bisa langsung knockdown seorang Pak Hadi. Dan Soneta, seorang gadis imut nih, harus berjuang sendirian. Aduh, gadis imut nan lucu ya, nan alone sepertinya, tapi nggak apa-apa, kamu nggak sendirian. Ada aku di sini yang akan mendoakan ya kan. Dan kali ini sepertinya dari Soneta bakal mencoba satu spam granat ke atas, mencoba untuk distract, make sure dulu di atas apakah ada orang atau tidak. Ternyata tidak, tapi kali ini hati-hati Soneta karena akan berhadapan dengan satu AWM, dan itu dia. Yes. Roro berhasil confirm kill lagi-lagi 3 versus 3. Bias, padahal sebenarnya kalau memang dari tersisa satu orang doang dari tim Dosa ya, memang dari teman-teman Boba ya udah lebih baik udah kita plan bom aja gitu kan. Kita perlu ngejar-ngejar orang itu, tapi nanti orang itu bisa melakukan satu counter attack juga. Itu akan merugikan juga untuk teman-teman Boba gitu ya kan. Betul. Tapi kali ini cukup lumayan terkejar juga harusnya dari teman-teman Boba, yang dimana tadi Dosa lumayan unggul, tapi kali ini tersisa satu run aja menjadi penentuan juga harusnya. Betul. Apakah kita akan best of 3 atau sudah ada pemenang ya kali ini? Iya, kita akan melihat ini siapakah yang akan mendapatkan buyahnya untuk di ronde kedua. Apakah Boba atau justru Dosa yang akan mengimbangi poin dari tim Boba. Tapi kita akan lihat sini sudah ada satu AWM-nya Pak Hadi. Selalu ya Pak Hadi, kalau gue lihat Pak Hadi selalu keculik pertama gitu kan. Dan secara posisi masih belum bisa mendapatkan posisi yang terbaik. Tapi tidak apa-apa, satu pemain sudah berhasil di confirm kill. Ritik di sini akan mencoba untuk fokus melawan satu plan bomb, tapi ternyata masih ada satu camouflage yang diaktifkan untuk menghilangkan aimnya. Tapi Roro lagi dan lagi granatnya, ya ampun, bener-bener langsung on point saja masuk ke dalam rumah. Udah, apakah coba untuk di fokuskan saja melawan satu reviving di jumpsuit di HBD sekaligus. Langsung Roro, dua pemain langsung diamankan, dan ternyata Boba yang mendapatkan poinnya untuk langsung nge-defuse bom. Dan inilah dia kemenangan untuk Boba, 2-0 diraih. Congratulations untuk tim Boba dari tim Taiwan. Congratulations teman-teman, dan ini dia MVP-nya dari Yoman. Itu dia berhasil dapetin poin-poin kill yang cukup banyak harusnya tadi, kalau nggak salah tadi sudah lebih dari 10. Hanya mata ada dua, ada dua. Oh, ada dua yang gini juga salah kan. Iya, jadi ternyata di pertandingan kali ini cukup menarik karena kedua tim memiliki dua cewek. Dua member cewek. Dua member wanita. Iya, satu masing satu ya. Nah, kita akan lihat nih gimana nih dua perempuan dari masing-masing tim bisa memberikan permainan ataupun gameplay yang cukup menarik untuk kita saksikan, karena kita udah akan lihat aset di sana akan membuka tembakan Skyla. Yes, dimana The Cruz tanpa ragu bakal langsung masuk, coba melakukan satu kiting, melakukan satu tembakan strafing yang cukup baik di sana. Wow, berhasil satu orang didapatkan, bahkan dua orang sedikit lagi berhasil ditumbangkan. Itu dia dari seorang The Cruz dan juga Punggat. Kekuatan ahi. Wow. Itulah dia, keras ya memang ya. Salah satu pemain dari Free Fire World Series juga yang mewakili Thailand dan berhasil juara untuk di Free Fire World Series, memang tidak bisa diragukan. Tidak bisa. Playnya sendiri masih menggunakan pistol, udah nge-secure 3 pemain sekaligus. Nah itu dia, jadi kalau ngomongin The Cruz dan juga Punggat ini, wah keduanya adalah member tim esports yang bisa dibilang udah memiliki segudang pengalaman. Jadi kita harusnya udah gak heran kalau ngeliat gameplay yang seperti tadi. Lu bisa ngeliat gimana seorang Punggat itu benar-benar agresif dan pede banget ketika musuhnya udah coba pasang time turner. Betul. Dia langsung masuk begitu saja. Masuk Pak Eko. Wow. Dan kita lihat sini dari seorang Obi tidak sadar bahwa di sini The Cruz akan masuk granat, tapi masih
terpantul oleh dinding rumah sabun Skyla. Yes, bakal coba untuk dimasak dulu granatnya, dilempar ke daerah belakang tapi tidak mengenai siapa-siapa. Dan The Masuk. Cross gak sadar, di sebelah kanan ada orang. 2 orang berhasil di knockdown di sana oleh seorang Punggat, berhasil mendapatkan Manik di sana. 1 orang lagi dari OP berhasil langsung dipulangkan ke lobby begitu saja oleh seorang The Cross. Sementara itu Punggat ahi-ahi berhasil mendapatkan 5 poin eliminasi. Keren banget memang Dedek bocil kita masak granat dan langsung masak 2 orang lu. Waduh. Bayangkan. Ini dari teman-teman Somtam sendiri itu kayak ya udah gitu kan. Ini dari Dedek Punggat aja udah bisa nge-secure ataupun bisa buat ambil alih di sisi kirinya dan The Cruz akan langsung meng-clear di area sisi kanannya. Jadi artinya ini udah paket lengkap banget nih. Paket Udah lengkap paket lengkap banget. Jadi kita coba melihat di sini Somtam punya 1 orang yang mungkin bisa melihat secara posisi gitu kan tim dari Durian sendiri itu di mana aja gitu, dan akhirnya ketika udah dapat satu informasi yang pasti, Punggat sama si The Cruz udah langsung bakalan eksekusi aja gitu. Langsung eksekusi aja. Dan kalau kita lihat ternyata di sini yang memiliki C4-nya adalah tim Durian seharusnya. Dan menariknya bahkan dari tim Somtam sendiri mereka nggak ada yang defense di side A gitu. Betul. Waduh, itu dan lagi. bomnya udah berhasil dipasang, seharusnya bakal menjadi sedikit kesulitan di mana Jasmine udah menggunakan 1 glue wall-nya untuk bertahan dan melakukan setup di sini secara perlahan. The Crush udah mulai melakukan spamming granat ke arah depan, berhasil memberikan damage yang cukup besar ke daerah depan. Dan kali ini The Crush bakal coba untuk memimpin kawan-kawannya, memberikan 1 tekanan terhadap lawannya di mana seorang Jasmine harus terkena down terlebih dahulu di sini. The Crush bakal coba untuk mencari lagi di mana lawannya tersisa, langsung masuk ke dalam tanpa ragu, tanpa bimbang. Langsung 2 1 1 terkena kritikal. 1 orang berhasil ditumbangkan, bahkan 2 oleh seorang Punggat, 1 orang di sini. Langsung didapat oleh seorang Ashe, menyisakan 1 orang lagi di sana. Duel 1 lawan 1 antara MT dan juga seorang The Crush, dan tidak cukup kuat sampai akhirnya berhasil dimenangkan oleh tim Somtam. Sedikit kesulitan untuk melakukan diffusing, dan apakah bisa? Bisa kah? Ini Aduh, ini mana nih? Kok bomnya di mana? Belum menang. Waduh, Di atas ternyata. ternyata bomnya di atas. Wah, good game. Mantap Wah. sekali. Walaupun sebenarnya udah didominasi oleh The Crush dan juga Punggot gitu kan dari teman-teman Somtam. Tapi balik lagi sampai akhirnya tadi The Crush yang mendapatkan quadra kill, tapi memang secara untuk dari segi plan bomnya pinter banget ya. Dari teman-teman Durian sendiri memang sampai akhirnya kebingungan. Oh, ternyata granatnya bisa dipasang di atas walaupun sebenarnya lingkarannya di bawah gitu ya. Betul. Jadi selama masih ada di dalam lingkaran, kalau kalian mau masangnya di atas planet bumi juga bisa selama di dalam lingkaran. Jauh banget, anak Jauh. roket dong. Waduh, salah ya Pak? Salah. Maaf ya Pak ya. Dan kita akan lihat di sini sudah ada 1 regroup dari teman-teman Durian di area sisi kanan, dan ini akan bertemu dengan seorang Jasmine. Jasmine di sini cukup berani, langsung coba buat menggiring teman-teman Durian untuk tidak terlebih jauh masuk ke arah setup dari territorial defense dari teman-teman Somtam. Yes, di mana Asyad berhasil memasang bomnya, tapi ternyata Punggat dengan granatnya berhasil menumbangkan 1 orang lagi, langsung dipulangkan ke lobby begitu saja, menyisakan 3 orang yang tentunya bakal langsung diras begitu saja. Jasmine berhasil di take down oleh seorang Manik, langsung dicari di mana lawannya. The Crush tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya karena ini adalah kesempatan emas untuk mereka memberikan 1 tembakan terhadap lawannya, dan itu dia ternyata di mana seorang Jasmine harus ditumbangkan begitu saja, tidak punya banyak waktu, di mana Somtam harus segera mendetonetkan 1 granat yang ada di depan. Sementara itu 1 orang berhasil ditumbangkan lagi, bakal dicari di mana musuhnya bertahan. Masih ada 1 glue yang sedikit menyusahkan mencari di mana musuhnya berada. C4 juga mulai bakal di nonaktifkan sekarang, dan apakah ini bakal menjadi kemenangan untuk Somtam atau ternyata tidak cukup waktu? Kita bakal lihat, dan masih diamankan ya bomnya yang sudah di-plan oleh teman-teman Durian. Nice banget. Sebenarnya dari secara untuk permainan dari Somtam sendiri, mereka tidak perlu terlalu panik ketika memang musuhnya sudah memasang bomnya sendiri ya di arah side A, dan kayak ya udah lebih baik kita coba buat clearin musuhnya yang ada, baru kita bisa fokus ke arah defuse. Karena kalau misalkan kayak lu mau coba fokus langsung ke arah defuse, pasti resource-nya terbuang banyak banget. Dari Betul. blue wall dan juga beberapa chrono yang udah diaktifkan juga. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat dari permainan Durian tadi, memang sebenarnya buat mendelay teman-teman dari Somtam sendiri tuh dia udah bagus banget gitu kan, sampai pada akhirnya memaksakan untuk teman-teman dari Somtam bisa mengeluarkan resource-nya sebanyak mungkin. itu dia. Tapi kita bakal tahan sebentar lagi Andi, karena udah ada Punggat yang menggunakan 1 double vektornya, dan ada suara tembakan di sini.
kita masih coba mencari di mana peperangannya terjadi. Sementara itu kita bakal ngeliat gimana seorang The Crush coba duel dengan satu orang yang ada di depan, menyisakan Jasmine yang ada di bawah. Wow. Respon Glowland cukup baik dari seorang The Crush di sana. Apakah bisa? Ternyata Ya ampun, diemotin ya. Waduh. 4-1 poin berhasil langsung disecure oleh teman-teman Somtam dan berhasil buyar MVP dari culik satu persatu. betul. Waktu coba melakukan ending gitu. Nah, apalagi kayak ibaratnya posisi Punggat pun juga langsung apa ya, memakan korban juga untuk teman-teman Durian yang memang untuk secara buat memberikan satu regroup ke arah dua pemain gitu, split 2-2 itu kayak ya udah Punggat pun enak banget gitu, tinggal lempar granat. Dan kita lihat di sini sudah ada satu setup juga granat yang akan coba langsung dilemparkan dan udah ditembakin sama Aset nih sekarang. Punggat lagi dan lagi bakal coba untuk melakukan setup granatnya, hampir saja terkena tapi ada time turner yang dikeluarkan secara tepat waktu. duel. Bakal ada duel antara The Crush dan juga Asyet di sini. Tembakan demi tembakan sudah dikeluarkan, satu orang berhasil di take down, langsung dicari lagi di mana lawannya. Di mana satu orang bakal coba untuk menonjok aja di sana. Di mana seorang Makisik berhasil mendapatkan numbal satu orang di sini, bakal coba langsung ditembak lagi. Bakal menjadi 2 lawan 2 di mana nice. Jasmine bakal coba untuk melakukan defending terhadap lawan-lawannya. Obi sedikit kesulitan 2 lawan 1. Apakah bisa? Karena ada seorang Jasmine di sini yang bakal untuk coba save the day. Iya, 1v1, tapi kita lihat sini Jasmine cukup objektif juga merevive seorang MFP di sini. Ada yang meng-revive tapi tidak bisa kawan, karena bakal langsung di end begitu saja. Sementara MFVT bakal langsung maju ke depan. Sementara Jasmine dari kejauhan berhasil menumbangkan lawan terakhirnya gitu kan. Kalau ngeliat Jasmine gue jadi inget Mary Olivia gitu. Waduh, itu Ya kan? jadi ya memang wanita di Indonesia memang Mary Olivia itu memang kuat juga di kelas squad gitu. Oh iya, bukan Maria kan? Bukan. Oh, bukan. beda ya. Mary Olivia. Mary Olivia. Dan Oke. balik lagi ya, untuk dari tugas Jasmine sendiri, dia tahu gitu kan, udah diinfokan sama The Crush ataupun Punggat bahwa tinggal satu orang lagi tersisa gitu kan, dan satu orang lagi ada di balik pintu. Dan Jasmine sendiri tahu gitu bahwa secara sadar dia nggak perlu harus 1v1 dan dia harus coba objektif aja gitu merevive temannya, dan berhasil aja juga FMMP itu di revive gitu ya kan. Benar, dan gue juga mau shout out buat IGL atau in-game leader atau shot caller ya. Karena gue rasa tadi Jasmine bisa setenang itu karena ada komen yang cukup jelas gitu loh. Iya, itulah dia, makanya harus benar-benar jelas ya secara buat lu kayak lu posisi ke knockdown, tapi lu harus terus memberikan informasi yang pasti biar temen lu yang mencoba buat menjadi save the dead-nya kayak nggak terlalu panik atau nggak terlalu bingung gitu, di mana sih posisi sebenarnya musuh itu di mana gitu. Yes, so tadi kita bisa ngeliat gimana seorang Punggat itu memberikan satu tembakan untuk mengelabui lawannya, karena di lane sisi ternyata The Crush-nya, oh my god, seorang Punggat berhasil menumbangkan seorang Asyet dengan headshot langsung menggunakan MP5 ya. Di sana ada granat yang udah mulai dimasak, dilemparkan ke depan juga dan berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus di sini. Bukan main, bocah luar biasa dari Thailand Ahyai berhasil mendapatkan kemenangan di round kedua. Waduh, bocil ajaib, benar-benar ajaib banget gitu. Dia secara posisi benar-benar udah kayak ya udah hatam aja gitu kan. Dia tahu nih depannya 2 orang musuh, teman-temannya sisanya udah lu mau cari ambil jalan yang mana yang bisa setidaknya membackstep satu orang, walaupun nanti kalau gua lempar bomnya tuh nggak kena sama musuhnya gitu, tapi setidaknya lu bisa memberikan damage dari belakang gitu. Betul, kalau ngomongin Punggat ini dia kan bocil ya. Nah, Tapi tentunya bukan bocil, Bang, buy one yuk, share dulu ya. Waduh, bukan ya, Pak? Bukan dong. Gue kira bocil-bocilan gitu, Dia Pak. tidak seperti itu. Oh, Dia tidak. tetap pelatihan gitu di rank atau gimana. Nggak pernah ngajak buy one. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Bukan yang Bang, give alok, Bang. Waduh. Ya haha, Alok Wahyu. Yuk kita masuk ke dalam match ya, dimana kita bakal ngeliat seorang Punggat mulai bakar-bakar granat ya, dilempar ke depan. Nah, kalau ngomongin granat-granat kayak gini, gue nggak sabar sih ngeliat gimana Beyond melakukan setup granat nih. Itulah dia, makanya nggak sabar kan, makanya habis match ini tentu kita akan melihat permainan dari teman-teman Indo. Nih ya, lihat ya. Dan hop, waduh, hampir nyaris, dan sudah ada satu inisiasi ditembak saja. Oh Headshot my di sini. god. Berhasil ditumbangkan begitu saja dengan satu strafing yang cukup cepat dan mengarah ke kepala sekaligus, di mana Punggat di sini bakal coba untuk melakukan lempar granat ke daerah bawah. Ada yang terpantul, dicoba dicari di mana lawannya. Asyet di sana, respon bola cukup cepat, sedikit kesulitan karena ada 2 orang sekaligus depan dan belakang, dan The Crush di sini bakal coba save the day karena ada lemparan granat 2 orang sekaligus yang ada di depannya, di mana Jasmine mulai memberikan pressure terhadap seorang Asyet di sana, tapi berhasil ditumbangkan oleh seorang The Crush di sini. The Crush bakal 1v1 melawan seorang
seorang Manik, tapi bakal lebih bermain secara objektif lagi karena coba melakukan reviving terlebih dahulu. Iya, sudah ada juga jumpsuit dilakukan oleh seorang The Crush menuju ke arah seorang Makisik yang dimana sudah sangat low banget health point. Tapi oh my god, satu vision yang dimiliki oleh The Crush benar-benar langsung ke kepala, menusuk tajam ke arah tempurung kepalanya. Keras, benar-benar keras abis bos ya. Dan kita bisa ngelihat gimana seorang The Crush ini bermain tuh bener-bener walaupun terkesan terburu-buru tapi sebenarnya enggak gitu. Betul, Jadi, geraknya tuh aktif banget. aktif banget, bocahnya tuh aktif banget tapi efektif gitu. Nah, itu Kan ada tuh orang yang so lincah tapi nembaknya kemana-mana. Terus ke langit gitu. gitu. Ke langit, jongkok duel. Tapi dari The Crush ini dia nggak seperti itu. Betul. Jadi kalau misalkan ada satu posisi memang setidaknya dia udah lihat musuhnya tuh, dia udah kayak tahu, oh nggak perlu jumpsuit, kita strafing atau kita pick aja ke arah kanan, ya udah gitu, nggak perlu harus kayak Betul. lebay banget gitu ya kan? Iya, dan gue rasa di sini Durian harus berusaha lebih keras lagi gimana caranya mereka melakukan setup ulang untuk melawan The Crush dan kawan-kawan, karena Durian di sini selalu kalah setup menurut gue. Ah, itulah dia, benar. Kalah setup dan juga kita lihat di sini udah ada Waduh. Manit ternyata yang ternyata justru malah dia bundir. Terkena granatnya sendiri, di mana The Crush gak mau tunggu lama-lama lagi, langsung mencari di mana lawannya. Coba melakukan reviving satu orang dari tim Durian di sana, sementara The Crush bakal cari di mana lawannya dan langsung terkena headshot begitu saja. Kekuatan seorang The Crush di sana benar-benar tidak bisa dibendung. Lu lihat cara dia melakukan satu tembakan Emdra ke arah atas itu nggak ada yang miss sama sekali, langsung on point, langsung ke arah kepala, critical damage, dan itu memang langsung dua orang sekaligus bisa langsung ditumbangkan. Dan artinya Somtam berhasil mengamankan posisinya untuk lanjut ke babak selanjutnya. Salam dua jari. Salam dua jari ya Waduh. kan. Di sini yang paling cool berarti Gardu ya? Gardu Beyond sih. Beyond. Beyond. Ya, boleh. Mau ngomong Leda nanti ada yang marah kan, Mau- sudah beristri jadi tidak baik. Tapi Bang Leda keren gitu. Keren, aja. Bang Leda keren. Oke, kita bakal langsung masuk di mana kita udah ngeliat seorang Dranix, Gardu dan juga Beyond mulai melancarkan pergerakannya ke arah sayap sebelah kanan. Satu orang udah langsung melakukan masak granat ke depan, granat mulai dilemparin. Udah ada step yang terdengar, harusnya Beyond udah tahu bahwa di balik tembok udah ada satu orang yang nungguin mereka. Sementara itu Gardu bakal coba melakukan split pushnya, di mana dia coba melakukan satu dorongan ke daerah atas, dan Gardu adalah salah satu player yang benar-benar langsung turun ke arah atas Awas, di sini. dibokongin. Dan ada satu tembakan ke arah seorang Shihab di sana, di mana seorang Beyond juga sendiri udah memberikan damage yang luar biasa. Gardu berhasil mendapatkan satu knockdown-nya di sini, 3 lawan 4 kondisinya, di mana bom juga sudah mulai dipasang oleh Bang Leda tentunya. Alchemist tidak sadar di sebelah kiri ada seorang Gardu yang mulai bergerak ke daerah belakang, dan ternyata dari belakang ada seorang Zishan juga yang udah langsung ngebakar granat dan dilempar ke arah depan, ternyata memantul. Gardu terlalu terburu-buru berhasil ditumbangkan dan akhirnya bakal dipulangkan ke lobby begitu saja. Ini bakal menjadi 2 lawan 3 seharusnya, karena FDW juga di sana berhasil mendapatkan satu orang Naye malam. Yes, Ini gimana sama-sama. caranya tim Indo tinggal bertahan aja nih? Iya bener banget, dan gue rasa dari Beyond nih bakal langsung diras begitu saja. Bener aja, 1 poin sudah diperoleh untuk Indomie atau Indonesia. Waduh, ini dia ya, dimana kita ngelihat Babang seru FDW udah berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya nih. Dan Wow. kalau kita ngelihat dari Babang Leda sendiri, dia udah punya 2 poin assist, yang artinya semuanya cukup merata dan semuanya memiliki role-nya masing-masing dan berfungsi dengan sangat baik nih. Betul banget, dimana juga Beyond lumayan mencoba untuk ngedistract dan bermain sabar banget ya. Dia ngebagi banget, mencoba untuk nahan. Dia tahu di sisi balik tembok juga ada, di atas juga ada, tidak terlalu open, tapi ada satu pergerakan dari Gardu yang berhasil untuk ke knockdown di atas. Tapi kali ini kita bakal lihat untuk di round selanjutnya. Yes, di mana Beyond dengan MP5-nya udah mulai masuk ke daerah pertahanan lawan tanpa ragu. Dia nggak punya yang namanya glue wall, langsung masuk aja ke depan. Granatnya 3. Mencari di mana lawannya, dan granat ada 3 di sini. Gue nggak ngeliat ada Beyond itu coba masak granat, gak ada ya, kayak dia langsung, dan lagi-lagi Babang Leda berhasil memasang bomnya, dan kali ini Beyond bakal coba untuk memberikan satu presence ke arah depan, di mana Gardu cukup sekarat, berhasil di take down oleh seorang Zishan 14 di sana. Beyond bakal sedikit kesulitan karena dia nggak bisa geras ke depan, tapi critical damage yang diberikan luar biasa ke arah depan. 2 orang berhasil di take down oleh seorang Beyond di sana, dan inilah kekuatan seorang IOG Beyond 09. Alchemist bakal coba untuk melakukan covering fire untuk teman-temannya, tapi Beyond tidak akan diam begitu saja karena seorang Gardu berhasil menumbangkan seorang Naye malam di sana, menyisakan 1 orang aja yang bakal sedikit kesulitan karena melawan 4 orang sekaligus di sini.
Oke, dan gua rasa di sini FDW bakal mencoba untuk turunin temponya dulu, masih mencoba untuk medkit lebih dahulu, dan sepertinya dari teman-teman Bangladesh ya atau Hill Shafis bakal mencoba untuk dilakukan reviving. Oh enggak ya, sepertinya triple kill sudah dikonfirm oleh Bion di sana. Tapi Waduh. itu dia, ada kesalahan yang cukup fatal ya, terjun bebas dan harus terpulangkan begitu saja. Sebenarnya udah nggak ada pilihan lain. Tadi kalau yang kita lihat Ledda sendiri udah masang granatnya, ya waktu udah mulai mepet, dia mau nggak mau harus turun gitu kan. Dan Betul. ternyata ketika dia turun udah langsung ditembakin gitu dari 4 arah yang berbeda. Sekarang kita bakal move on ke round ketiga. Ya, dan ini dia Bion sudah berhasil mendapatkan 4 poin killnya untuk dari 2 round ini, dan gua rasa masing-masing tim juga lumayan harusnya berpikir ya, ini Indonesia keras banget, dan mungkin dari teman-teman dari Hill Shafis bakal mencoba bermain oke, kita bakal nunggu aja, pasif aja, mungkin objektifnya adalah udah bom dulu deh, bom. Ya Justru nggak sih? menurut gua kalau Hill Shafis sendiri memilih untuk bermain defensif ini bakal menjadi satu keuntungan untuk Bion, karena Bion di sini udah memberikan damage yang cukup besar ke arah depan. Nggak mau terlalu terburu-buru juga Bionnya. Gua ngeliat di sini Bion benar-benar bermain secara objektif ya. Dia nggak mau yang namanya terlalu nafsu, karena kalau lo inget Bion sendiri, Bion itu benar-benar nggak bisa diatur gitu anaknya. Kalau kita lihat tuh agresif banget, tapi Agresif, di dan- lain sisi udah ada yang masang granat ini. Oke, dan FDW bakal mencoba untuk nge-spray ke arah depan tapi masih miss, dan gua rasa di sini dari Ledda bakal mencoba untuk ngebagi vision di atas, mencoba untuk memberi informasi, dan Gardu berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari HL Chemis. Yes, sementara Bang Ledda harus terkena down di sana. FDW juga menyusul, bakal menjadi 3 lawan 2. Bakal sedikit kesulitan, di mana Bion bakal coba untuk nunggu terlebih dahulu ke arah Oke. lawannya yang udah cukup sekarat di sana. Nggak mau buang waktu Granat. banyak, langsung ada bakar granatnya ke arah depan. Granat juga, dan itu dia seorang Bion Bion berhasil menumbangkan 1 orang. Sementara Gardu bakal 1 lawan 1 melawan Awas, Nayem Gardu. Alam di sini, harus melakukan yang namanya defusing bomb, dan seorang Bion bakal coba untuk menahan pergerakan lawannya. Ada 1 orang yang mulai masuk, kena headshot begitu Oh langsung. my god! Oh, Oh my god, ini dia nice one banget dari Hill Shafis, bercoba untuk bermain sabar banget, dan itu dia teman-teman dari Indomie harus ke distract mau nggak mau. Tapi kali ini total poin peroleh adalah 2-1. 2-1 ya, dan kita ngeliat gimana seorang Bion 09 berhasil mendapatkan 4 poin eliminasinya, disusul oleh Gardu 3, FDW 2, dan dari Bang Ledda sendiri walaupun gak punya kill, tapi lu bisa lihat gimana dia ngasih assist yang cukup banyak. Betul, dan dia dari tadi objektifnya adalah oke, kita inin dulu bom ya, kita nyalain dulu, aktifin dulu bomnya, dan gua rasa itu yang salah satu bikin distract tadi dari Leddanya, karena pertama kali yang mengaktifkan bom itu adalah teman-teman dari Bangladesh. Betul, sementara Gardu di sini benar-benar memberikan damage yang cukup mudah untuk lawannya. Sebenarnya ini menjadi kerugian yang cukup besar sih untuk seorang Gardu, karena dia harus ngebuang 2 medkitnya di early game dan gak memberikan damage apapun ke lawannya gitu. Betul. Tapi kita masih percaya tentunya gimana Indomie bakal coba untuk bertahan. Sementara itu udah ada yang langsung ditembakin ke arah depan aja, cukup pergerakan yang cukup baik dari tim Hill Shafis di sini, karena lu bisa ngeliat gimana 1 orang berhasil memasang bomnya dan yang lainnya benar-benar ngedefense gitu, dan ternyata Gardu dari daerah atas berhasil menumbangkan 1 orang. Ini bakal menjadi satu kesempatan yang cukup Bion. baik, ditambah ada Bion yang bakal coba ngelempar ke arah atas dan berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus. Kekuatan dari top global Granat Indonesia berhasil menumbangkan lawannya dengan cukup mudah. 6 poin eliminasi, dan bom bakal segera di-defuse oleh Babang Ledda. Yoi, dan kali ini sepertinya masih ada pergerakan kah? Karena kalau gue rasa sebenarnya sudah tereliminasi semua, tapi masih mencoba untuk di-diffuse aja, dan ya Indonesia lagi-lagi memberikan gameplay yang sangat-sangat luar biasa, victory itu. Gila, tadi gue masih gak habis pikir sih sama granatnya Bion, keren banget sih. Keren. Gokil ya. Iya. Tadi ada satu komprom granat dari Gardu, dan mereka langsung maju semua, 2 orang FDW dan juga Ledda bakal dimajuin, tapi ternyata Bion mencoba untuk granat masak dan berhasil nge-take down 2 orang sekaligus. Benar-benar follow up-nya ketika Gardu berhasil knockdown 1 orang, Bion itu langsung masak juga granatnya dan ngelempar ke arah yang sama gitu, dan ternyata langsung kena 2 orang. Emang kekuatan top global Granat Indonesia tuh nggak bisa dipungkirin lagi ya. Nggak bisa dipungkir ya, prediknya bener banget gitu ya. Dia tahu udah bakal akan ada yang revive di atas, udah langsung di granat masak dan bener aja langsung kenok lagi 2 orang. Dan kali ini seperti dari Gardu bakal mencoba untuk ngebuang 1 granatnya lagi, mencoba untuk ngedistract harusnya. Dan gue rasa di sini dari Gardu dikirim untuk mencoba menahan 2 orang dari teman-teman dari Hill Shafis. Yes, sementara itu double factor udah dipegang oleh seorang Gardu, dan Bion berhasil mendapatkan 1 knockdown-nya lagi. Wow. Terkena kepada seorang Hyosha di sana. Sementara Gardu bakal coba untuk melakukan rushing ke arah depan, bukan satu kabar baik.
naik tentunya karena 2 orang berhasil di take down oleh seorang Bion di sana. Langsung dipulangkan ke lobby begitu saja. Dan ini dia, apakah ternyata seorang Dranix Gardu berhasil diculik di daerah depan dan Ledda secara diam-diam berhasil melakukan defusing bomnya dan memenangkan pertandingan pada round pertama dari Best of 3 pada malam hari ini. Wah, ini dia ada Hilshafish dan juga dari Indomie yang sudah bakal ready untuk masuk ke dalam game selanjutnya. Dan kita bakal langsung masuk ke babak selanjutnya. Round kedua dari Best of 3 antara Hilshafish melawan Indomie. Silakan. Yap, kita udah mulai masuk ke dalam gamenya di mana bakal ada pertempuran di observatory. Tim Indomie bakal menjadi defender tentunya menahan pergerakan dari lawannya sebelum mereka bisa Oh iya benar-benar, mereka jadi defender dan lawannya itu bakal coba untuk masang. Oh Waduh. my god, Bion. Waduh. Damage yang cukup baik ke arah depan dan Ledda bakal coba untuk menahan lawannya yang masih melakukan regrouping begitu saja, sementara Zisan mulai coba mencari di mana lawannya berada, sementara Gardu masih coba untuk melakukan defending. Ada satu granat yang bakal coba untuk dimasak ke arah depan. Gardu bakal dilemparin yang namanya satu granat masak tapi masih tidak memberikan apa-apa. Sihab juga mendapatkan damage yang luar biasa, sakit ke arah depan. Gardu ada granat yang dilempar ke atas tapi tidak mengenai siapa-siapa. FDW secara perlahan mulai masuk ke depan, sementara Sihab juga udah mendapatkan satu damage yang lumayan sakit. Gardu udah ngeliat harusnya di depan ada orang dan itu dia berhasil men-take down satu orang dan FDW dari kejauhan berhasil menumbangkan lawan yang melakukan covering fire terhadap Babang Ledda di sana. What a play, menyisakan satu orang yang bakal langsung dihajar begitu saja 2 lawan 1. Naya Malam bakal sedikit kesulitan dan itu dia kemenangan untuk Indomie. Wow, nggak apa-apa, is okay, no problem. Walaupun Bionnya berhasil tuh di take down untuk di early, is okay. Masih punya 3 jagoan kita dari perwakilan Indomie yang bisa membalikkan posisi sepertinya. Yes, dan FDW tadi melakukan tugasnya dengan sangat baik. Gua ngeliat gimana FDW melakukan covering fire ke Bang Ledda, berhasil men-take down satu orang, dan ketika dalam kondisi yang sulit FDW akhirnya berhasil mendapatkan total 2 orang dan 2 poin eliminasinya gitu. Memang nggak bisa disepelekan ya teman-teman dari Indomie. Komposisi yang sangat pas banget seperti enaknya yang kita makan ya kan, Indomie. Waduh. Ini bukan sponsor tapi memang itu enak dan ini seperti tim kita kali ini, dan gua rasa sepertinya dari FDW bakal mencoba untuk mencari vision yang sangat baik. Hati-hati. Yes, hati-hati Babang FDW karena di sebelah kanan udah ada orang yang siap nungguin kalian dan ada granat yang dilemparkan tidak mengenai siapa-siapa dan masih tidak sadar kalau di belakangnya ada musuh, sementara Gardu udah cukup sekarat. Naya Malam bakal ditembakin dan cukup sekarat di sana, masih bisa survive dan Gardu tidak mau menurunkan temponya, sementara Babang Ledda bakal langsung dipulangkan ke lobby begitu saja. Posisi yang kurang baik 4 lawan 3 seharusnya, tapi Gardu langsung turun ke bawah untuk memberikan serangan dadakan ke arah lawannya yang membuat lawannya harus mengumpat terlebih dahulu. Gardu secara perlahan mulai masuk ke dalam. Naya Malam udah ngelihat ada satu orang di depan sana. Zonanya juga udah cukup berdekatan di sini. Satu tembakan demi tembakan yang bakal dilakukan, ada strafing juga langsung diras begitu saja oleh Gardu dan berhasil mendapatkan satu knockdown di sini. Bion bakal coba untuk melakukan masak granatnya juga. Ada tembakan dari kejauhan dan itu dia Bion berhasil save the day untuk seorang Gardu di sana. Dan lagi-lagi Bion top global grenade dari Indonesia save the day di round kedua pada hari ini. Wah, ini Bion bikin quotes, nggak apa-apa aku mati di awal, aku balikin dengan granat aku di match kedua. Waduh. Dan itu betul. Betul banget. 3 kill sudah diperoleh oleh Bion dengan 1 granat yang dia mainkan. Dia nggak pakai senjata, nggak apa-apa. Asal granat dia punya udahlah. Kelar sudah ya. Jadi tadi kalau lu lihat sendiri benar-benar Bion itu kayak gimana ya? Bisa gue bilang nge-cover seorang Gardu yang tadi ada di depan. Sebenarnya Gardu tadi udah hampir ke knockdown loh. Tapi dengan ada granat yang secara tiba-tiba dilemparkan oleh Bion, kondisi langsung berubah gitu. Dan ketika Gardunya coba melakukan defusing, Bion tuh udah siap ngegranat lawannya gitu. Dan ini dia, Gardu bakal langsung memasang yang namanya C4 dan berhasil dipasang di sana.
Kali ini Gardu bakal coba untuk mundur dulu karena bakal melakukan regrouping terhadap teman-temannya. Sementara Babang FDW udah mengeluarkan senjata andalannya. Wow, Scar ini bos. Dan Waduh. gua rasa dari Gardu di sini bakal mencoba untuk ngedistract lagi. Dia sudah siap dengan satu granatnya, tapi kali ini langsung diurungkan saja dan Ledda langsung majuin begitu aja. Sayang banget Leddanya harus teropen sekali. FDW dan juga harus terkena knockdown. Kali ini Hisap berhasil untuk nge-take down 2 perwakilan dan Indonesia harus mau gak mau mendapatkan dan merelakan 1 poin kill untuk teman-teman dari Bangladesh. Yes, tadi Bangladesh menggunakan satu trik yang bisa gue bilang cukup efektif ya. Dia masuk secara berempat maju ke depan, masang krono satu persatu gitu kan, ganti-gantian. Betul. Abis itu langsung tinggal diffuse aja deh, gitu kan. Dan juga MP5. MP5 kan lumayan sakit juga harus ya. Betul. Nice banget gameplay dari tim Hillshafish tadi. Patut sekali untuk diapresiasi karena gua ngeliat satu gameplay yang akhirnya berhasil mereka perbaiki. Dan kali ini dari Hillshafish sendiri ternyata mereka benar-benar menggunakan kostum yang sama untuk coba mengelabui tim Indomie. Ini merupakan salah satu trik yang cukup efektif juga. Betul. Wait, ada granat yang dilempar. Oh, ternyata tidak mengenai siapa-siapa. Ya, dan kira-kira kayaknya teman-teman Hillshafish berhasil untuk mempelajari ya gameplay dari Indonesia, di mana ada granat udah langsung cabut dulu aja. Dan ini dia dari Naye Malam bakal mencoba mendapatkan satu granatnya, tidak, tapi dia harus tersekarat dengan 4 HP yang tersisa. Dan gua rasa di sini bakal mencoba untuk main kita sejenak. Ledda juga harus terkena. Gardu berhasil mendapatkan satu knockdownnya atas lawannya di sana. Babang Ledda juga udah sedikit kesulitan tentunya, dan ini dia sang bocil ajaib dari Indomie. Tapi terlalu terburu-buru, Gardu lebih sabar sedikit seharusnya ya. Dan Bion bakal coba melakukan cover menggunakan grenade yang mulai dilemparkan satu persatu. Mulai maju ke depan juga, ada granat yang dikeluarkan di sini. Sementara Zizna juga udah mulai masuk ke depan, langsung ditembak begitu saja. Kok malah terganti FDW? Hati-hati dari kejauhan di sini. Bion berhasil mendapatkan 1 orang menggunakan double barrelnya, 2 orang. Ini dia jump shoot dari seorang Alchemist yang berhasil menumbangkan, menyisakan seorang Bion saja sendiri di sini. Bakal coba ditembakin begitu saja di jarak yang sangat menyulitkan, menyisakan Satu lagi Bion. Dan itu dia Quadra kill by Bion dengan shotgun 2-nya. Ini dia shotgun 2 yang memang gak bisa juga dikasih Bion. Granatnya habis, masih punya shotgun 2. Dan itu lu lihat ya Bang Skella, sabar banget mencoba untuk revive, dimajuin santuy aja, udah masuk ke dalam krono, di hit udah hilang. Jadi selain top global granat, Bion ini juga dulunya adalah top global region kill. Betul gitu. banget. Jadi setuju. memang untuk segi kapasitas kemampuan dan juga segi pengalamannya, Bion sendiri udah nggak perlu dipungkirin lagi gitu kan. Iya harusnya ya. Ini kalau sebenarnya yang harus di nerf nih Bionnya sebenarnya, bukan granatnya. Waduh, Bion yang harus di nerf. Sementara itu Naye Malam bakal coba langsung melakukan setup granat ke arah depan, nggak mau terlalu terburu-buru, di mana Gardu berhasil mendapatkan satu C4 yang udah mulai dipasang di sana. Alchemist berhasil ditumbangkan oleh seorang Gardu menggunakan granat yang dilempar secara perlahan. Gardu mulai naik ke atas, bakal coba untuk langsung dihajar aja musuhnya yang ada di depan. Hati-hati, lihat ke belakang dulu Gardu, jangan terburu-buru. Dan itu dia kekuatan double vektornya. Bakal langsung menumbangkan 1 orang yang ada di depan di sana, yaitu seorang Zizat. Bakal menjadi sedikit kesulitan oleh Sihab, menyisakan 1 orang Alchemist di sini yang bakal coba untuk masuk ke daerah pertahanan lawannya. Dan itu dia Buya untuk Indonesia. Indomie panutan aku, ini dia. Dan ternyata Aku kangen itu OBB tangan zaman dulu lagi jadi pro player. Ngeri. Aduh, lagi OBB ditakut-takutin ya. Waduh. Pas masih main di FFML kan? Summer League. Yoi. Aduh. Itulah dia. Tapi Ya. sekali lagi kita akan masuk ke dalam game untuk di tim Vietnam dan juga Taiwan, dan kita akan melihat nih, ini Roro sama Yoyo ini berbahaya. 2 orang yang bisa memaksimalkan damage dari granat yang mereka lemparkan dan on point setiap mereka ingin menunjukkan ke arah teman-teman dari tim Vietnam atau dari PO. Yes, we'll see, karena kali ini kalau misalkan kita lihat udah menjaga posisinya masing-masing, dan sejauh ini masih belum ada tanda-tanda untuk ini ya mengaktifkan bomnya itu sendiri, karena masih intip-intipan. It's totally okay karena sekarang juga udah masuknya babaknya udah jauh lebih serius ya. Betul. Semifinal udah nggak bisa bermain-main, dan ini juga dari M Gaming sudah membuang resource krononya untuk menghadang granat yang tadi udah dilemparkan oleh teman-teman dari Boba. Nah ini makanya tadi sempat gue lihat memang, atau gue sudah bilang kalau memang tim Boba sendiri, Roro dan juga Yoyo, ini 1 lemparan granatnya sangat efektif, sangat sampai ke arah tim lawannya. Karena
secara untuk dari skill karakter tentu dia dibantu oleh skillnya Alvaro. Ya memang jarak untuk lemparan daya ledaknya juga ditambah gitu Nambah kan. ya. Jadi memang sangat bisa untuk dimaksimalkan, dan tentunya ini dari teman-teman Boba pun juga untuk secara buat nge-punish satu orang atau dua orang itu mudah. Nah ini dia bener aja baru diomongin dari Mag Gaming sudah hati-hati. sekarat, tapi dari kiri backstep. Mobile mendapatkan serang Yoyo dari arah backstep dan akan langsung coba di ending saja. 3 orang tersisa dari Boba. Apakah Boba masih bisa untuk melawan, tapi sudah ada seorang backup yang langsung coba nge-backup teman-temannya dan akan coba tarik undur dulu kemana. Di sini sudah ada 3 pemain yang menumpuk dari tim Boba. Akan coba langsung di-update saja di mana seorang RT pun ditujukan tembakannya langsung mengarah ke arah seorang Jiangli, di mana jump shot dari satu shotgun atau satu player satu tersisa. face-nya ternyata justru masih bisa untuk diamankan oleh tim dari Vietnam. Ya, anak-anak Po berhasil menangin tadi untuk yang ronde pertama ya. Tapi kalau misalnya gue lihat tadi emang ada satu pertukaran player sepertinya ya. Karena tadi gue nggak sempat lihat adanya backup di arah dari tim Po. Tapi kali ini dia udah mulai bermain dan angin yang segar pasti karena udah berhasil menangin untuk ronde di awalnya tanpa bom-boman. Tanpa bom-boman. Dan Dibuang dulu bomnya, hajar dulu bos. Yoi. Itu karakter dari tim Po loh. Betul. Iya, dia kok gue perhatiin ya, karena gue tadi juga nge-cast game dia tuh jarang banget, dia lebih memutuskan untuk oke kita hajar aja dulu, hajar terus dulu ya, terus, iya. tanpa perlu terfokus untuk masang bomnya sendiri gitu ya kan. Dan sayangnya lawannya pun malah begitu gitu, tidak memutuskan untuk mencoba mengaplikasikannya ya. Yes. Bomnya itu sendiri. Dan udah ada tembakan Thompson yang dilakukan oleh As Mobile, di mana backup pun berhasil mendapatkan seorang Jianglin di sana. Langsung coba untuk dikonfront dia pulang, di mana Mag Gaming pun juga langsung terfonis, tapi As Mobile, what a nice shot, 2 orang langsung diamankan dengan Thompson yang jarak sejauh itu masih bisa untuk dikontrol, dan ternyata justru dari Po kembali mendapatkan poinnya untuk di ronde kedua. Ya, dan gue tadi sempat lihat detiknya itu kalau nggak salah cuma berapa 1 menit kayaknya. Iya. Cuma 1 menit aja deh. Saya balik lagi ya, kayak yang tadi sering banget gue bilang, emang gameplay yang dimiliki sama anak-anak dari Po ini emang luar biasa cepet banget. Luar biasa cepet banget. Padahal kalau misalnya kita perhatiin untuk kompetitif yang biasanya ya, yang bukan bomb squad gitu-gitu, Vietnam tuh termasuk tipikal yang tim tuh yang defensif ya. Betul. Bisa dibilang nggak sering terlalu untuk ngeras. Tapi kali ini di bomb squad mereka bisa nunjukin gameplay mereka yang super duper cepet banget gitu. Nah, dan balik apa ya, untuk ngebahas dari tim Po sendiri juga mereka udah ngebaca gitu kan di game sebelumnya dari teman-teman Boba pun juga memaksimalkan untuk main meta granat. Dan ketika udah tahu kayak begitu, dari Po sendiri udahlah, daripada kita termakan oleh granat ledakannya sendiri, ya udah mendingan kita langsung trust aja tanpa kita harus kayak ya udah nggak perlu kita turunin tensi kita, yang penting setidaknya melakukan satu pressing untuk orang yang akan melemparkan bomnya. Yes, dan selalu ya yang nggak berubah dari anak-anak Po, walaupun kali ini backupnya udah harus berhasil untuk di-knockdown, mereka tuh selalu lebih coba untuk spread out. Tapi kali ini Boba, Roro bakalan kita lihat juga tadi sempat ngelemparin grenade ke arah depan, tapi berhasil untuk di-revive sepertinya kah, atau justru di ending? Yes, berhasil diamankan 1 poin untuk dari tim Boba. Walaupun ini masih ada 3 match, ada 3 pemain lagi dari tim Po, tapi balik lagi ini masih memberikan satu perlawanan yang cukup berarti untuk tim Boba, di mana Yoyo udah tersisa 90 health poinnya. Tapi As Mobile pun juga harus berhati-hati, di mana Jianglin yang akan ditukar 1-1 untuk Po dan juga Boba di sini. Waduh, jauh lebih kompetitif dan ada bom tadi yang udah terarm, kita bisa lihat. Nah, ini dia udah langsung diaktifin juga bomnya untuk kali ini, tapi sepertinya udah terdengar suara tembak-tembakan, yang mana kali ini ada critical damage ke arah dari Mag Gaming dan langsung aja berhasil untuk di-knockdown, tapi langsung cepat respect untuk di-revive. Yes, langsung cepat untuk di-revive, di mana seorang Yoyo pun juga akan langsung fokus nge-backup teman, tapi As Mobile terpanis lagi, terpick off lagi 2 pemain sekaligus, dari mana Haidang nggak bisa menghadang tembakan-tembakan dari tim lawan, karena di sini sudah akan langsung masuk ke rumah kali, tapi terhalang oleh glualan coba dipasang, dan di sini Roro terfokus untuk melakukan satu defuse, tapi ternyata masih belum bisa melihat satu pemain tersisa lagi, Haidang 1v1. Justru malah tidak diuntungkan oleh Haidang, dan Yoyo pun dengan health point yang penuh bisa melakukan satu upaya langsung defuse bomnya. Nah, berhasil untuk di defuse. So ini adalah angka pertama ya seharusnya ya buat anak-anak dari Boba.
dan kita bakalan beralih lagi untuk ke arah dari game berikutnya. Tadi itu kayak yang gue bilang ya, mereka tuh anak-anak Po itu selalu spread out. Betul. Dan satu hal yang memang berbahaya dari gameplay spread out adalah kalau misalkan ternyata ada satu player yang ke knockdown, which bakalan susah banget untuk di revive karena mereka memutuskan untuk memiliki gameplay yang mana satu sama lainnya itu berjarak. Jadi udah susah tadi buat di revive, dan anak-anak dari Boba juga secara cepat mereka udah tahu kalau misalkan satu ada yang knock ya mereka langsung coba untuk nge-end. Dan setelah masuknya itu kan tadi yang pertama knockdown itu kan backup kan. Iya. Backup ini baru masuk tapi gue lihat dia juga punya skill yang bisa terbilang bagus gitu. Bagus. Jadi ketika tadi backupnya juga di knockdown ngebuat satu gameplay dari Po itu bisa terbilang ya lumayan sulit pastinya. Lumayan sulit tentu, karena juga dari Roro dan juga Yoyo pun juga dari tim Boba mengumpulkan informasi bahwa siapa aja nih tim dari Po yang berada di dalam rumah, dan ketika udah tahu ada posisi di dalam rumah itu akan langsung jadi sasaran empuk untuk teman-teman dari Boba, dari Roro dan juga Yoyo yang menggunakan granatnya, selalu menggunakan granatnya untuk memaksimalkan info untuk mendapatkan satu knockdown untuk bisa di all in ke arah teman-teman Vietnam. Nah itu dia, apalagi sekarang udah masuk ke ronde keempat karena ini situasinya juga 2-1 ya. Iya. Dua-duanya jadi ini belum terdengar lagi ada tembak-tembakan. Iya, tadi di qualifier barbar banget gitu ya kan. Itu dia. Sekarang malah justru nahan gaming gitu. Jadi kita kalau di sini sudah ada satu HP-nya? plan. Oke, jangan. Nah, Junglin di sana sudah terkikis darahnya, tapi Roro pun juga harus memakan granat ledakan yang cukup berbahaya dari lemparan Po. Tapi kita juga dari sini As Mobile akan mengcover satu temannya di sana, akan langsung beralih ke arah sebelah kiri, di mana Yoyo pun masih kekeh untuk melemparkan satu buah granatnya ke arah tim lawan. Tapi di sini backup dengan posisinya cukup matang, cukup berani, langsung confirm kill ke arah satu pemain dari Roro, di mana As Mobile dengan satu tappingannya cukup bisa membuat trigger dari teman-teman Boba. Ya, karena kali ini dari anak-anak Boba juga udah nyisain 2 player aja, dan ternyata Yoyo udah berhasil untuk melakukan healing ya. 2 lawan 4 di antara Boba dan juga anak-anak Po. Padahal ini sisa 2 playernya ya. Sisa Tapi 2. ternyata Po ini dengan agresif gameplay yang mereka miliki, mereka memutuskan untuk lebih respectful. Lebih respect banget. Oke, udah sisa 2 tapi tetap kita harus coba untuk bermain itu, dan ternyata berhasil bomnya langsung duar. Yes. Ya, menurut gue juga salah satu pilihan yang bagus juga untuk teman-teman Vietnam, karena balik lagi udah tersisa 2 orang juga, mau ngapain gitu kan dari Vietnam mengejar kill, karena sekali lagi kalau udah terplan bomnya dan udah meledak, otomatis 1 poin kill gratis untuk teman-teman dari tim Po sendiri. Iya. Jadi nggak perlu kayak lu terlalu otot-ototan ataupun kayak lu terlalu gengsi, nggak bisa ngebunuh itu dua dia. pemain ini. Karena dari judul aja udah bomb squad gitu. Bomb squad. Nggak mesti lu harus benar-benar nge-finishing soal gengsinya. Yang penting adalah satu titik kemenangan dalam round yang dimilikinya itu kan. Betul. Walaupun sebenarnya gamenya mirip sama Clash Squad gitu, tapi balik lagi kalau Clash Squad mungkin ya emang harus nge-kill gitu, harus mati, meninggoy gitu musuhnya. Kita lihat kalau aja ini enggak kan? Enggak, kalau ini enggak, kita harus benar-benar lihat. Tapi sudah ada seorang Yoyo di sana terbackstep, tapi masih bisa selamat karena Tanner juga diaktifkan, di mana Arteman juga udah ke fill posisinya karena sudah ada di atap, dan udah ada pemasangan gol juga, di mana Arteman pun juga nggak sadar karena udah ada satu blind spot juga, dan wah, bisa di atas. Yes, bisa di atas dipasang, dan make up pun justru berhasil mendapatkan Arteman dari atap dan nggak akan bisa diselamatkan, nggak bisa di revive. Tapi ada bom yang cukup meledak di arah open field, dan dari seorang backup juga agak sedikit melamun untuk tidak melihat adanya pemantulan granat di arah, di mana As Mobile akan berjuang, tapi Mark Gaming pun juga tidak bisa membendung 3 damage langsung ke arah dari tim Boba. Tapi bomnya akan langsung di defuse, masih sempat, mana keburu telat gitu ya kan. Soalnya tadi sebenarnya kan udah langsung secara cepat ya langsung diaktifin bomnya, tapi ternyata tadi kayak yang gue bilang ada backup juga kata yang lu bilang kan. Yes. Ternyata backupnya langsung cepat banget di endingnya. Padahal temennya tadi udah coba ulang pasang glue wall buat nge-revive kan, nggak keburu buat di-revive. Betul, dan kalau kita lihat dari POV backup sendiri, memang sebenarnya dia udah dapat satu knockdown gitu kan, dan secara dia udah pede banget untuk maju dan bisa melakukan distraksi untuk orang yang melakukan revive. Tapi balik lagi, satu lemparan dari teman-teman Boba itu Roro dan juga Yoyo itu memang harus patut diperhatikan, harus perlu diwaspadai, karena ya itu di beberapa game tadi di qualifier ngelawan teman-teman dari Dosa itu memang banyak banget kill yang didapatkan dari Roro dan juga Yoyo dengan penggunaan granat. Nah, apalagi sekarang kita juga udah semakin merasakan tensi ya dari pertarungannya, karena sekarang nih udah 3-2. Nah, 3-2 loh. Waduh, dan sekarang ini kita lihat akan naik ke arah atap factory ya, meta atap factory, dan udah berhasil naik. Tapi kita lihat juga
dari teman-teman Boba pun agak sedikit kewalahan, agak sedikit bonyok juga karena Erteman justru terkena, tapi Ma Gaming juga ditukar 1-1 antara tim Boba dan juga Po Vietnam, tapi masih bisa untuk di revive. Akan coba untuk ngebaikkan terlebih dahulu di mana As Mobile akan langsung coba set up keluar ke arah depan. 1 jump shoot dilakukan tapi masih bisa untuk dihalau dengan 1 time turner yang diaktifkan, tapi sudah ada bom juga yang diaktifkan di plan oleh seorang Yoyo di arah atap factory. Waduh. Ini dia yang nggak bisa duga-duga, walaupun sebenarnya teman-teman udah bonyok, tapi Yoyo dengan objektif naik ke arah atap itu bisa memenangkan game ini. Tapi kita lihat juga Ma Gaming, As Mobile pun juga udah nggak bisa selamatkan dan akan coba melihat di mana nih granat aku nggak ada lah, kok hilang gitu ya Dia kan. nyari ya, bingung ya, udah kebingungan dari Ma Gaming. Itulah dia satu waktu yang cukup panjang untuk teman-teman Po bisa naik ke arah atap, karena sekali lagi masih ada 2 teman dari Boba, dari seorang Yoyo yang masih hidup dan masih akan terus menjaga ketat untuk 2 pemain dari Vietnam. Yes, kali ini aja situasi dari segi jumlahnya aja 3 versus 2 gitu kan. Betul. Nah, ditambah lagi kali ini Po-nya juga udah kekurangan dari segi jumlah, dan Yoyo juga udah bener-bener menjaga bomnya dengan sangat ketat, dan ternyata malah nyisain 1 player aja. Ma Gamingnya udah langsung berhasil untuk dipulangkan. Oke, kasih emotnya yuk. Yuhu, Kasih emotnya yuk. Udah iya. santai banget. Mau apa? Pemuda dan berhasil. Meledak ya kan. Yes, dimenangkan akhirnya. Ternyata justru ini semakin deg-degan lagi. Andi 3 sama Andi. Keren Aduh. banget sih, ada satu counter attack atau satu perlawanan yang benar-benar keren banget dari tim Boba. Dan tentu ketika Boba atau dari seorang Yoyo udah naik berhasil ke arah atap factory, Ya. otomatis yang dari tim Vietnam pun juga udah gak nyangka, dan juga resource udah kebuang banyak. Itu dia. Dan sekarang kan ronde terakhir nih, ronde 7. Kita tayang di rumah. Penonton. Nah lo pilih Po atau tim Boba nih Waduh. yang menang di ronde terakhirnya nih. Waduh, tim pilihnya tim mana nih? Tim Po atau tim Boba? Tapi kalau gue tetap tim Indomie. Oh jelas, gue juga. Itulah dia, dan udah ada lemparan granat yang melambung tinggi, langsung tidak meledak, tapi As Mobile yang menerima damage yang cukup pedih. 25 health point tersisa, dimana Ma Gaming pun juga udah terkikis, tapi ada critical dari satu faktor yang digunakan oleh Ma Gaming. Oh, jump shoot 2 orang langsung tumbang. Akan coba diponis, granat akan coba dilempar. Roro masih berjuang dengan vektornya, berhasil menumbangkan 1 korban di sana. Haidang akan coba langsung di respect aja keluar dipasang ke arah sana, di mana Haidang akan lempar granat, meletup sudah, tapi belum mengenai siapapun. Backup pun akan coba nge-backup temannya dari seorang As Mobile, langsung di revive 1 versus 3. Kita melihat di sini sudah ada Roro, tapi ternyata justru malah Po dari Vietnam yang mendapatkan booyah di match atau round pertama. Ya bisa dibilang lah ya, karena